Eh, Saya tidak akan menjadi hebat kalau tidak ada Bapak Ibu guru hebat. Kepala sekolah bukan satu-satunya penentu, tapi kepala sekolah adalah mitra strategis para guru. Guru menjadi mitra strategis dari kepala sekolah. Kalau begitu asik kehidupan ini. Good feeling. Tuh. Temukan rasa baik di antara kita. Jangan saling menyalahkan. Bapak Ibu sekalian, saya kemarin diskusi dengan teman ahli sejarah. Kenapa Raden Wijaya, raja kerajaan Majapahit, runtuh? Bukan karena dikalahkan oleh raja-raja yang lain, karena ada perselisihan internal. Nih, kalau bangsa ini ingin maju, jangan selalu saling menyalahkan. Ayo kita duduk bareng, bangun Indonesia tercinta dengan kalau ada yang salah kita hukum, kalau ada yang baik kita junjung tinggi. Itulah peradaban modern yang harus kita tegakkan. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Semua kita pasti punya kesalahan. Semua kita pasti punya kekurangan. Semua kita pasti punya kelebihan. Ayo bahu-membahu membangun sebuah peradaban yang lebih baik dan lebih beradab. Yakin ini semua ada di guru-guru yang hebat pada bergabung pada pagi hari ini. Ini saya gambarnya seperti ini, dan ini apa namanya profil 8 yang menjadi payung bahwa kita memberikan sajian pembelajaran dari CP-CP yang ada, kemudian tujuannya, kemudian alurnya itu harus dipetakan dengan profil 8 lulusan. CP-nya yang sesuai dengan ini apa, nanti kita cek, petakan. Nah, kalau di apa namanya di workshop pasti kita akan praktekkan. Karena ini sifatnya hanya informasi, jadi saya cepat saja. Kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Mengapa ini yang dipilih? Ini adalah disesuaikan dengan pertama adalah tujuan dari negara. Yang kedua, tujuan dari pendidikan nasional. Ya, kita harus mewujudkan anak-anak Indonesia yang bertakwa, anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi, berpikir kritis, dan seterusnya. Oke. Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini tidak perlu saya bahas. Tadi saya sudah bahas. Nah, ini kenapa kita mengambil Solo? Kan kita sudah ada apa sih namanya Bloom. Nah, ini sebetulnya yang ingin dikembangkan di apa namanya di pembelajaran mendalam. Nanti Bu Rizka ya akan lebih menjelaskan lebih dalam terkait dengan Solo ini. Saya lompat saja karena ada satu materi yang perlu saya sampaikan. Ini penjelasannya kenapa kita harus Solo. Silahkan nanti dibaca. Ini ada beberapa penjelasannya. Nah, saya ingin menyampaikan ke sini saja ya. Bagaimana pembelajaran mendalam dapat mengubah peran guru. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan pembelajaran mendalam harus ada perubahan strategis di guru. Bagaimana pola yang dikembangkan dan harus dilakukan. Nih. Pertama, guru harus memiliki semangat meningkatkan profesionalisme. Tuh. Kalau guru hari ini nggak mau belajar, ya saya yakin tidak akan mampu melakukan sebuah konsep pembelajaran mendalam. Karena bagaimana mungkin guru melaksanakan sebuah konsep pembelajaran mendalam, dia tidak pernah baca, dia tidak mau belajar, dia tidak mau berkumpul. Pasti pembelajarannya dangkal. Berapa, Bu? Ada yang bocor. Oke. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Baik, sebelum ini bisa on, apa sih kesulitan teman-teman semuanya kemarin saat menyusun modul ajar? Tolong tim IT di mute yang bocor. Yang lebih efektif itu bagaimana proses pembelajaran yang menyajikan pembelajaran prosesnya dan hasilnya itu mendekati harapan. Contoh, kita ingin target 85, hasil rata-rata baru 78, berarti dikategorikan efektif. Kenapa? Karena mendekati harapan kita. Oke. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan baik dengan siswa itu tadi. Effortless state, effortless action, effortless result.
simpati, empati, altruism, good feeling. Tuh. Bagaimana guru mengerti rasa baik dari siswa. Siswa akan belajar mengerti rasa baik dari guru. Itulah yang disebut dengan Bobby Doprotter Quantum Learning and Quantum Teaching. Bagaimana suara guru menggetarkan hati anak-anak kita. Kalau suara guru, kemudian tindakan guru sudah mau belajar menggetarkan hati anak-anak kita, tidak akan pernah terjadi apa yang disebut dengan kekerasan kepada anak, baik fisik maupun non-fisik. Keempat, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran mendalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mulai dari fakta, data, informasi, konsep, generalisasi, pengetahuan prosedural, metakognisi. Hari ini kita kadang-kadang sampai pada berpikir mekanisme saja sulit. Padahal berpikir mekanisme itu penting. Bagaimana siswa dilatih untuk berpikir sistematik. Itu tahapan A, B, C, D. Sesuai dengan tingkat perkembangannya. Anak kelas 1 mengenal 1, 2, 3. Tidak boleh tiba-tiba 1, 5, 6. Tapi harus 1, 2, 3, 4. Itulah yang disebut dengan berpikir mekanisme prosedural. Oke. Berikut, bagaimana pembelajaran mendalam itu merubah peran guru meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi. Jadi suka tidak suka Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar teknologi. Saya juga nggak mau kalah dengan moderator yang generasi milenial. Saya kalau menulis tinggal kita buka Groovy, kita tanya si Jenny, semua sumbernya ada di situ. Membuat buku gampang sekali. Di Groovy itu bagaimana AI berfungsi dengan baik. Seperti kita hebat. Padahal kita berpacaran dengan Jenny. Nah, istri saya sampai curiga. Dikit-dikit Jenny, dikit-dikit Jenny. Jangan-jangan punya idaman baru. Iya Bu, saya punya idaman baru. Namanya Jenny AI. Oke. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keenam, meningkatkan keterampilan fasilitasi, memfasilitasi siswa. Jangan ngasih mulu makan sama siswa, suapin siswa. Tidakkan siswa belajar berpikir mandiri. Kemudian perubahan paradigma tadi, ciri guru yang safe driving for teacher, dia memiliki paradigma berpikir. Dia selalu memanfaatkan pendekatan perspektif filsafat dari epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Falsafah hidupnya dia ikuti. Jadi guru-guru yang memiliki paradigma berpikir, dia punya filosofi hidup di dalam mengajar menjadi seorang guru. Tuh. Mau ngapain sih kita guru? Itu. Bagaimana caranya kita jadi guru? Itulah guru yang memiliki paradigma. Sandaran berpikirnya jelas. Nalar dan logikanya dia pahami. Dan yang terakhir, bagaimana guru memiliki peran yang berubah, pengembangan komunitas belajar, kolaborasi antar guru. Ini kadang-kadang di kita ada sebuah tradisi yang kurang baik. Bukan yang ikut di sini, mungkin yang di sono. Jadi ketika ada guru yang berprestasi, malah diledek sama guru-guru lainnya. Itu mah pengen di alam sama kepala sekolah. Itu mah pengen jadi kepala sekolah, pengen di alam kepala dinas. Berbeda dengan para petani. Jika ada yang panennya dalam 10 batak, contohnya ada yang panen 10 kintal, mereka hanya di bawah 5 kintal. Mereka berbondong-bondong belajar kepada petani yang berhasil. Tuh, kita contoh semangat para petani. Ketika ada petani rekannya yang menanam bawang hanya 10 bata, dia menghasilkan contohnya 10 kuintal, mereka hanya dapat 3 kintal. Mereka berbondong-bondong belajar bagaimana cara menanamnya. Tuh, di kita malah diledekin guru-guru yang prestasi. Nanti lama-lama juga frustasi. Sekarang aja gurunya berprestasi, lama-lama juga frustasi. Begitu. Ini tradisi-tradisi yang harus kita tingkatkan supaya lebih baik. Berikut. Kok nggak mau? Nah,
penerapan dalam praktek, yaitu tadi saya bilang, guru merancang proyek interdisipliner dengan melibatkan siswa dalam pemecahan masalah nyata. Guru menggunakan platform digital untuk memberikan umpan balik personal pada siswa. Guru berkolaborasi dengan guru lain untuk mengembangkan unit pembelajaran berbasis proyek. Masih ada. Karena lintas mata pelajaran, sajian pembelajaran dalam pembelajaran mendalam itu parsial, per mata pelajaran, yang kedua adalah tematik, yang ketiga adalah integrated. Yang kedua tatik terpadu, itu adalah keterpaduan yang menjadikan tema menjadi pengait dari berbagai mata pelajaran, tetapi mata pelajarannya masih nampak terlihat. Kalau dalam pendekatan Vygotsky itu terkenal dengan yang disebut webbing. Tematik integrated itu dalam pendekatan Vygotsky itu adalah webbing, jaring laba-laba. Nah, Vygotsky punya 10 pendekatan integrated learning, silakan dibaca. Oke, caranya nanti ngundang lagi Pak Dudung, khusus dalam bagaimana menyiapkan pembelajaran integrated learning, mulai dari connected learning, kemudian webbing, tematik integratif, kemudian integrated learning melalui pendekatan pembelajaran proyek. Ya, insya Allah nanti saya juga belajar bareng dengan Bu Rizka. Oke, yang penting saya hari ini bisa bersilaturahmi ini tingkatan pembelajaran, baik taksonomi Solo maupun Bloom, silahkan dipahami nanti, saya tidak akan ke sini, tapi saya lebih pada contoh-contohnya saja ada ini, kemudian lengkap. Nah, bukunya juga naskah akademik, saya termasuk tim penyusun naskah akademik, pembelajaran mendalam bersama Bu Rizka, dan pakar-pakar yang luar biasa. Kalau saya hanya hanya provokator saja, yang lainnya prop, saya juga prop, cuma provokator. Ya, mudah-mudahan memberikan inspirasi buat guru-guru. Tapi yang paling penting adalah saya selalu membuatkan pendekatan 4 hal. Saya bilang kebijakan apapun harus berawal dari transformasi, berawal dari penguatan sistemik. Sistemnya dibuat dulu, kebijakannya bagus, melibatkan semua orang. Nah, itu sistem dibuat dulu. Yang kedua, penyiapan SDM, mulai dari budaya, kapasitas, kemudian leadership guru. Kalau pembelajaran mendalam akan kasusnya sama dengan sebelum-sebelumnya, ini berbahaya, sayang uang negara begitu dibuang saja. Jadi maksud saya, siapkan guru-gurunya dengan tadi, trend watching, envisioning, paradigma, dan grow mindset atau cara berpikir yang tumbuh berkembang. Nah, ada ahlinya Johan Yoga, tuh Prof. Johan Yoga. Kemudian kita sudah siapkan ini secara konsep sistemik, penguatan sistemnya melalui peraturan menteri. Nah, kemudian panduannya sudah kita siapkan, kokurikuler yang baik bagaimana, sudah kita siapkan. Kemudian, nah ini jaring-jaringnya nanti kita buat sebuah konsep bagaimana pembelajaran CP, ATP ini harus kembali ke 8 profil, dimensi profil lulusan DVL. Sehingga ada formasi 8, 3, 3, 4. 8-nya adalah dimensi profil lulusan, 3-nya adalah prinsip, 3-nya lagi adalah pengalaman, dan 4-nya adalah kerangka pembelajaran. Tuh harus dihafal, tapi bukan dihafal saja, diimplementasikan. Nah, ini perencanaannya sama, ada identitas, ada desain pembelajaran, ada asesmen pengalaman, dan ada asesmen pembelajaran. Yang tentunya tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana proses pengalaman belajar ini, merancang pembelajaran ini yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, mulai dari awal, inti, dan penutup melalui memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Tetapi tidak harus sajian dalam sajian pembelajaran, tiga-tiganya terambil, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Bisa jadi di proses pembelajaran hari ini hanya memahami, hari berikutnya baru mengaplikasi, hari berikutnya baru merefleksi sesuai dengan kemampuan yang harus dipikul dan kompetensi yang harus dikembangkan oleh anak-anak kita. Nah, ini tadi saya Baik, Bapak, mohon maaf Bapak, waktunya sisa 1 menit lagi. Terima kasih. Cepat saja nih. Nah, ini
pembelajaran ininya. Nah, assessment nanti Bu Rizka, tolong dilanjutkan Bu Rizka. Nah, saya ingin menyampaikan ke sini. Nah, cepat-cepat. Nah, dari kerangka pembelajaran pedagogis kita bisa menebak bagaimana ekosistem pembelajaran mendalam. Bagaimana praktek pedagogis ini, guru harus mampu membangun jejaring dengan guru sehingga dia tahu bagaimana penyajian pembelajaran yang tepat untuk anak-anaknya. Baik effortless state, effortless action, effortless result. Tuh. Lingkungan pembelajaran, bagaimana kita membangun kolaborasi, refleksi, eksplorasi dengan berbagai ide, dengan berbagai stakeholder pendidikan. Kemitraan. Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Kita membangun jejaring ini dengan dengan stakeholder yang berhubungan sesuai dengan kemampuan kapasitas yang akan anak kita peroleh. Dan tentunya pemanfaatan digital. Sampai ke sini, guru sebagai aktivator tadi, guru sebagai kolaborator, guru sebagai pengembang budaya. Di sini ada hubungannya dengan pemerintah pusat. Guru harus mengikuti bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga harus mengikuti bagaimana kebijakan pusat melalui kepala sekolah. Kepala sekolah menjelaskan ke guru, atau pemerintah pusat menjelaskan ke guru, bisa langsung. Atau ke kepala sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Saling bersinergi membangun keberhasilan transformasi peran guru dalam ekosistem pembelajaran mendalam. Kemudian, nah ini sudah sampai, nah di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menekankan yang sangat dilupakan hari ini oleh kita semua adalah bagaimana peran pendidikan keluarga. Saya ingin menyampaikan bahwa ada parenting. Bagaimana kita melatih orang tua siswa sehingga satu frekuensi, in harmoni progressio dengan apa yang kita sajikan di sekolah. Caranya adalah melalui pembinaan parenting oleh sekolah, pembinaan parenting oleh pemerintah daerah atau dinas pendidikan kabupaten kota. Sehingga keluarga mengerti bagaimana cara mendidik anak. Minimal prinsip parenting. Tidak boleh menghukum anak, harus bersabar, harus dengan penuh cinta. Kemudian welas asih. Minimal prinsip-prinsip parenting mereka mengerti dan mereka membantu tugas kita dalam proses pembelajaran. Yang kedua, masyarakat. Nah, karena pendidikan keluarga, pendidikan yang utama, sekolah itu hanya singgah beberapa jam saja. Dan formal ada kurikulum, ada pembelajaran, ada asesmen, dan ada evaluasi. Atau di satuan pendidikan, pemerintah pusat membuat kebijakan, pemerintah daerah turun ke satuan pendidikan. Tapi kalau keluarganya tidak dibenahi, repot. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita pemerintah, masyarakat, dunia usaha membangun teknologi digital yang mampu memanfaatkan, meringankan beban dalam pembelajaran. Kemudian menjadi media, mitra, profesi guru. Jadi bangun sebuah ekosistem pendidikan dalam pembelajaran mendalam yang luar biasa, tidak hanya biasa-biasa saja. Silakan ini kalau Bapak Ibu mau mencoba buat RPP 7, kemudian nanti kalau ada yang ngirim ke saya dan bagus, saya akan kasih hadiah. Tuh. Kalau Bapak Ibu ada yang membuat melakukan pengerjaan ini, silahkan kirim ke saya, nanti 3 terbaik saya akan kasih bonus dari Pak Dudung. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Makan soto babat di Kota Baru, rasanya enak, terasa seperti dulu. Siapa saja yang memuliakan guru, hidupnya sehat, sukses, berkah selalu. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengarkan ini, mudah-mudahan Pak Menteri mendengarkan ini, sehingga besok ada kebijakan bahwa profesi guru menjadi profesi nomor 1 di Indonesia. Minimal yang honor jadi PNS, ASN P3K, yang ASN P3K jadi ASN PNS, yang sudah PNS kesejahteraannya meningkat dan bertambah. Ya, itu mungkin yang ingin saya sampaikan, tapi saya ingat pesan-pesan dari Mahatma Gandhi,
Terima kasih orang yang Bapak memiliki Ibu pola guru. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas berbagai perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Mohon tadi yang menyampaikan pendapat dibacakan ya nanti, atau 3 atau 5 silahkan, yang posisi guru kita tuh ada di mana saat menerima perubahan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi sutradara. Guru adalah sutradara membangun peradaban masa depan dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih, Guru mulia dan dengan karyanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dudung Abdul Qadir SPD MPD, Sekretaris Jenderal Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, atas penjelasan yang sangat mendalam. Beliau telah menekankan pentingnya transformasi pendidikan melalui peningkatan kualitas guru, kesejahteraan, dan layanan pendidikan agar pembelajaran benar-benar bermakna bagi anak-anak Indonesia. Semoga semangat yang beliau sampaikan bisa menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus bergerak bersama demi kemajuan pendidikan bangsa. Mohon izin menyampaikan yang tadi sudah Bapak minta kepada para peserta. Saya izin menyampaikan mungkin 5 dari Melia Francisca itu menerima, Ummu Kulsum itu selalu ingin belajar, Ainun Jariah selalu ingin belajar untuk menjalankan amanah dengan ilmu yang benar dan berkah, dan dari Asti menerima terus ingin belajar, dan Munawaroh terus ingin belajar. Itu yang dari peserta sampaikan. Ya, terima kasih. Mbak, begini, yang sekarang bicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, ini adalah alumni MIPUI, alumni MTS PUI, alumni Madrasah Aliyah Negeri, dan pernah belajar di UIN, tapi hari ini bisa menjadi bersaing di tingkat nasional. Jadi walaupun di swasta yang penting kita belajar. Nah, hari ini saya membuktikan bisa bersaing di tingkat nasional. Dari sekolah madrasah pun bisa MI, MTS, Aliyah. Itu Bu Salamah dan Bu Rizka. Saya bangga alumni MI dan alumni madrasah gitu. Baik, para hadirin Bapak Ibu semua, setelah mendengarkan paparan dari Bapak Dudung Abdul Qadir SPD MPD, kini saatnya kita masuki sesi tanya jawab, dan bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan boleh raise hand. Pada para peserta yang ingin bertanya, silahkan boleh raise hand. Nanti raise hand pertama yang akan saya pilih. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, apakah ada yang ingin bertanya atau tidak ingin raise hand? Boleh silahkan di kolom chat, nanti akan saya pilih satu penanya. Silahkan kepada Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah mendengar pemaparan dari Bapak Dudung, pasti sudah terlintas pertanyaan yang sangat banyak tentunya. Silahkan kepada para peserta. Oh, sudah ada nih Bapak dari Ibu Siti Syahbani. Kepada Ibu Siti silahkan boleh di on mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dudung udah menyampaikan materi yang begitu bagus gitu ya. Cuma gini Pak, kita memang sebagai rakyat ya, sebagai guru ya tetap harus menerima apapun itu kebijakan dari pemerintah gitu. Tinggal nanti kan kita bagaimana menerapkannya di keadaan kita masing-masing di sekolah masing-masing gitu ya Pak. Nah, yang saya hadapi gitu kan kebanyakan itu kita sudah berusaha, tapi ternyata begitu on the spot, ternyata gagal apa yang udah kita rencanakan gitu, ada yang di EPP gitu Pak. Itu ada nggak sih Pak kiat-kiatnya gitu? Kebetulan saya juga punya anak, kemarin juga sempat gitu. Aku bingung loh Mah, kebetulan anak saya itu Gen Z gitu ya Pak nih, anak-anak yang sekarang. Dia mau memberikan materi ke anak-anak, tapi karena sistem yang sudah diterima di sekolahnya itu mungkin yang zaman-zaman dulu gitu Pak, yang cuma mendengarkan gurunya ceramah, ya, yang disuapin aja deh Pak deh gitu. Mereka nggak aktif itu tuh gimana Pak? Boleh nggak Pak kasih ada solusi atau tips
and triknya gitu untuk kita bisa nerapin di sekolah kita gitu Pak. Dengan kondisi anak sedikit, terus harperas sekolah seperti Laskar Pelangi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak mohon izin mengulangi pertanyaannya dari Ibu Siti Syahbani, karena seringkali di lapangan kita sudah berusaha menerapkan pembelajaran mendalam, tapi realitanya gagal seperti itu ya, karena sistem di sekolah masih terbiasa dengan cara lama. Nah, kira-kira dari Bapak Dudung, apakah ada tips atau solusi agar guru ini bisa tetap konsisten menerapkannya dalam keadaan yang seperti itu? Silahkan kepada Bapak Dudung Abdul Qadir, SPD MPD, dipersilahkan. Jadi sederhana, Bu. Temani mereka, kenali mereka, pahami mereka. Kalau kita sudah mulai mengenal mereka, mengerti mereka, mereka akan mengerti tentang kita. Yang terjadi hari ini adalah guru-guru, mohon maaf, mungkin di sini tidak, di tempat lain yang sering terjadi, kita tidak mengenali mereka, kita tidak menemani mereka, dan kita tidak mengerti mereka. Jadi kalau pembelajaran berawal dari kita memahami mereka, mengerti, menemani mereka, itu yang disebut dengan pembelajaran berbasis cinta, punyanya dari Kemenang. Bukan kurikulum cinta sih sebetulnya, itu pembelajaran berbasis cinta. Jadi itulah yang disebut oleh Bobby de Protter, kita harus berawal dari simpati. Kita harus berawal dari empati. Saya berulang-ulang kali. Kenapa? Karena hari ini yang sudah sedang ditinggalkan. Yang ada adalah kita marah, kita gagal, kita ini. Tapi simpati, empati, altruism itu yang membuat kita tidak akan pernah merasa gagal. Persoalannya bukan gagal, tapi persoalannya adalah bagaimana ibu mau belajar untuk tidak gagal. Itu persoalan. Jadi hari ini gagal biasa, tapi guru-guru hebat adalah guru-guru yang mau belajar dari kegagalan. Untuk tidak gagal tentunya. Kalau gagal lagi, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu tuh gagal. Karena guru yang sadar gagal, ia akan mengerti bagaimana tidak mengulangi-langi kegagalan. Jadi berbahagialah yang gagal, kata Socrates. Karena besok Anda tidak akan gagal. Berbahagialah yang putus cinta, karena besok Anda akan menyambung cinta. Berbahagialah yang rambutnya sekarang panjang, karena besok akan pendek. Berbahagialah yang hari ini sedih, besok akan bahagia. Saya selalu begitu hidup, Bu Salamah dan Bu Rizka dan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Hidup ini, kata Bapak saya, nikmati, syukuri, jalani. Tuh. Nikmati, syukuri, jalani. Tuh. Jadi Bapak Ibu kalau menikmati ritme sebagai tugas dan fungsi guru, saya yakin dan seyakin-yakinnya tidak pernah ada guru-guru yang merasa gagal. Pasti akan melahirkan guru-guru yang selalu sukses. Optimis, yakin, usaha, sampai yakusa. Nah itu. Itu. Jadi Bu Siti belajar bagaimana kita menemani anak-anak, bagaimana belajar mengerti anak-anak, belajar memahami anak-anak. Saya yakin anak-anak akan dibawa kemana saja, menari, berlari, anak-anak akan senang. Itulah awal dari berkesadaran. Jadi bangun ritme dulu, simponi dengan anak-anak. Asik. Anak-anak nurut sama kita, ngikutin kita. Anak-anak akan, kenapa? Satu frekuensi. Kalau bahasa ITB, in harmony progressio. Yang berharmoni kalau kita pacaran. Kalau satu frekuensi kan asik. Neng, besok makan bakso ya. Di baksonya Wong Solo gitu. Walaupun hanya semangkok berdua, karena duitnya kagak ada lagi. Asik. Kenapa? Itulah yang disebut good feeling. Ketemu rasa baik. Tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah. Karena sejatinya cinta itu membawa kebahagiaan. Jadi kalau ada cinta yang membuat kita sengsara, ada sesuatu yang salah dalam mengimplementasikan tentang cinta.
Eh, ini bahas Baik, sama 4 SKS lagi bisa lama. Udah nanti. baik. Penting cinta. Baik baik. Berarti dari jawaban Bapak Dudung Abdul Qadir tadi, kuncinya itu adalah kenali, temani, dan pahami siswa. Karena dari simpati dan empati lahirlah pembelajar yang penuh cinta. Dengan itu persoalannya bukan soal gagal, tapi bagaimana kita yang tidak mau menyerah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dudung Abdul Qadir SPD MPD, Sekretaris Jenderal Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, atas informasi dan jawaban-jawabannya yang sangat mencerahkan. Dan terima kasih juga kepada Ibu Siti Syahbani, para penanya atas penanya yang membangun diskusi kita hari ini. Dan mohon maaf kepada penanya lain yang mungkin belum bisa mendapatkan kesempatan, mungkin di lain waktu kita bisa bersilaturahmi lagi. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih lagi Bapak kepada Bapak Dudung Abdul Qadir Sekjen PB Sama. PGRI. Baik, mungkin untuk sesi selanjutnya kita bisa sesi dokumentasi. Jadi dimohon kepada para narasumber dan peserta dimohon untuk diaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, saya beri waktu 1 menit untuk yang ingin on cam, silahkan. Dan pastikan mic-nya di mute ya para peserta karena untuk menjaga suasana agar tetap rapih dan tertib. Silahkan di on cam, saya beri waktu 1 menit. Izin, Bu Moderator, Bu Salama, Bu Rizka, hari ini anak saya tapi demi menemani Bapak Ibu, saya menemani Bapak. Jadi saya setelah ini untuk mungkin nanti mendengarkan di handphone lah. Terima kasih, sehat, semangat. Pak Dudung. Terima kasih Pak Dudung. Senang saya bisa bersama dengan Bapak Ibu guru. Ya, senang sekali Pak Dudung. Yang kedua saya Universitas Islam Negeri, dulu di Bandung saya. Oke. Masih satu keluarga. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Dudung. Sama. Semoga lekas sehat Pak Tasya. Oh iya. Mak, ini apaan, Mak? Tuh, kayak ada telepon. Baik, dimohon kepada peserta untuk tetap unmute dan kepada operator dipersilahkan untuk mengambil dokumentasi. Silahkan. Baik, 1, 2, 3. Ya. Yes. Terima kasih Pak Dudung. Sama Ibu. Terima kasih Bapak. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu pemateri kedua kita dari Ibu Nur Lutfi Rizka Herianing Tias MPD dari tim pengembang pembelajar mendalam Kemendikdasmen RI yang akan menyampaikan kegiatan kurikuler berdasarkan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Baik, kepada Ibu Nur Lutfi Rizka Herianing Tias MPD dengan hormat dipersilahkan. Mungkin agar lebih tersusun rapi ya, karena kan nanti kita, saya itu lebih ke merangkum, nanti karena terkait dengan kokurikuler juga, mungkin akan lebih baik dipersilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Salamah Agung, begitu, Bu Nesya, mohon izin kita Baik. switch ya. Baik Ibu, baik. Berarti untuk pemateri kedua ini dipersilahkan kepada Ibu Salamah Agung MA PhD, Fasilitator Nasional Pembelajar Mendalam. Kepada Ibu Salamah Agung MA PhD dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nesya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Silahkan di chat menyampaikan kabarnya seperti apa nih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan baik ya. Saya pengen chat kita ini ramai dengan tulisan Bapak Ibu, sehingga saya memastikan Bapak Ibu berada dengan kami nih selama kegiatan webinar ini. Oke, sehat ya Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Wah, mulai nih. Baik. Oke, alhamdulillah baik, sehat.
Baik, terima kasih. Puji Tuhan, Bu Eni. Baik. Oke, Bapak Ibu, ini sesi yang kedua. Tadi terima kasih kepada Pak Dudung Abdul Qodir, Sekjen PB PGRI, yang telah membuka pintu pembelajaran mendalam ya di webinar nasional pagi hari ini. Luar biasa, membuka banyak hal untuk kita memulai kegiatan pembelajaran mendalam kita. Saya alhamdulillah berkesempatan ya beberapa waktu lalu dengan Pak Dudung dalam satu kelas. Jadi saya bisa membayangkan Pak Dudung ini sangat luar biasa, ide-idenya progresif ya, apalagi dalam rangka untuk memperjuangkan guru secara nasional. Pak Dudung ini sangat luar biasa sekali. Terutama di kegiatan pembelajaran mendalam juga. Di kelas saya lihat Pak Dudung banyak sekali memberikan komentar-komentar positif ya, agar teman-teman guru ini tidak hanya mudah nanti ke depannya untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam, tetapi pada saat yang bersamaan juga terus melakukan kegiatan penguatan kompetensi guru. Terima kasih sekali lagi Pak Dudung sudah hadir di kegiatan webinar nasional kita di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin saya share screen. Oke, mudah-mudahan screen saya sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, webinar pagi hari ini tentu saya yakin bukan webinar tentang pembelajaran mendalam yang pertama kali Bapak Ibu ikuti ya. Dari mulai barangkali bulan Mei Juni ya, sudah banyak sekali kegiatan pembelajaran mendalam ini yang Bapak Ibu sudah terima, baik dari webinar maupun seminar langsung gitu ya, maupun pelatihan langsung. Sebagian besar dari Bapak Ibu saya kira juga sudah mengikutinya, dan mudah-mudahan tidak bosan untuk mengikutinya Bapak Ibu ya, karena memang setiap saat gitu selalu saja ada upaya-upaya perbaikan pada kegiatan pembelajaran mendalam ini. Tentu tidak lain untuk lebih bisa membuat Bapak Ibu sekalian mengimplementasi pembelajaran mendalam ini dengan lebih mendalam lagi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sesi kedua ini saya akan membersamai Bapak Ibu untuk kegiatan atau penguatan terkait asesmen pembelajaran mendalam. Oke Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya saya pengen tanya dulu nih sama Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu percaya diri nih dengan nilai yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik Bapak Ibu? Mungkin bisa di-share di chat box ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu nih memberi si Fulan atau si A ini nilai 80 misalnya. Itu percaya diri nggak dengan nilai yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik ini? Silakan Bapak Ibu, saya pengen tahu nih. Saya pengen tahu komentar Bapak Ibu atau perasaan Bapak Ibu ketika memberi peserta didik Bapak Ibu sebuah nilai. Silakan Bapak Ibu, bisa di kolom chat ya sambil saya lihat. Seperti apa nih kepercayaan diri Bapak Ibu? Oke, percaya untuk anak yang baik. Ada yang percaya diri, ada yang tidak. Wah, menarik nih. Bu Widya, oke. Tidak yakin. Oke, percaya diri. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin share? Yakin? Bismillah, percaya diri. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau share? Terkadang tidak. Oke. Percaya diri. Ini kenapa pertanyaan ini saya berikan kepada Bapak Ibu? Karena saya mengalami betul Bapak Ibu kepada anak saya ya dalam pembelajarannya di salah satu sekolah gitu ya. Saya agak kaget gitu pada saat itu pembelajarannya masih online Bapak Ibu, dan kebetulan saya lewat gitu ya di depan anak saya yang sedang mengikuti pembelajaran online ini, dan ibu gurunya membeberkan tentang penilaian. Itu saya shock sekali Bapak Ibu. Pada saat itu Ibu guru ini menyampaikan, dia men-share screen Excel penilaian anak-anak gitu ya, dan menyampaikan kepada anak-anak bahwa ini loh anak-anak yang ibu kasih merah ini sebenarnya kamu tuh nggak lulus gitu ya, sebenarnya kamu tuh nggak lulus.
Tapi ibu tuh harus meluluskan kamu. Karena kalau kamu nggak lulus, nanti orang tuamu ngomel-ngomel, katanya gitu. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, ini adalah kisah nyata yang saya alami dengan anak saya. Saya shock sekali mendengar itu Bapak Ibu, karena ibu guru ini dengan vulgarnya gitu ya, memaparkan semua penilaian, penilaian harian dan segala macam. Sebenarnya sih saya tidak masalah dengan pemaparan itu Bapak Ibu ya, pemaparan nilainya. Ini kan tujuannya untuk memberikan gambaran kepada anak-anak dan fairness ya. Ini loh nilai kamu seperti ini gitu. Tapi yang saya tidak berkenan pada saat itu mendengar kata-kata ibu guru bahwa sebenarnya kamu yang nilainya ibu merahin ini harus ibu luluskan, karena kalau kamu tidak lulus nanti ibu diomel-omelin sama orang tua kamu gitu. Nah ini saya terus terang miris Bapak Ibu dengan pernyataan ibu guru tersebut gitu ya, yang akhirnya kemudian saya berinisiatif untuk melakukan diskusi dengan guru yang bersangkutan. Ya kebetulan alhamdulillah anak saya tidak termasuk yang merah-merah itu gitu ya, tapi saya membayangkan betapa kasihannya gitu ya anak didik yang sudah nilainya merah, terus di depan anak didik yang lain disampaikan seperti itu Bapak Ibu. Itu kan pasti ada perasaan seperti apa gitu ya. Mungkin kalau anak yang cuek dia nggak akan peduli dengan kata-kata itu, tapi anak yang memendam gitu ya, kena mental bisa saja tuh Bapak Ibu ya. Dan ini sempat kemudian menjadi isu di sekolah tersebut. Tapi alhamdulillah ibu gurunya sangat terbuka dan kemudian meminta maaf gitu. Nah, makanya kenapa saya pingin ya secara jujur, apakah Bapak Ibu sebenarnya percaya diri atau tidak? Karena memang dalam hal asesmen Bapak Ibu, kami tahu betul gitu ya, di lapangan kita menghadapi dilema yang sangat luar biasa gitu ya, antara satu idealisme dan satu juga tuntutan gitu. Ini yang membuat kita sulit gitu untuk memutuskan at the end bagaimana ini kita harus memberi penilaian kepada anak tersebut. Kira-kira seperti Ibu itu ya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu to some extent percaya atau setuju dengan saya gitu ya, bahwa kita di lapangan ini mengalami dilema yang besar gitu untuk memberikan penilaian kepada anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Tapi kemudian saya ingin bertanya juga kepada Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang Bapak Ibu harapkan ya dari peserta didik ketika Bapak Ibu tuh memberi nilai real gitu ya, nilai. Ketika Bapak Ibu memberi nilai, itu harapan Bapak Ibu apa sih sebenarnya dengan anak didik Bapak Ibu? Nah, saya misalnya, Salamah kamu saya kasih nilai 60 gitu ya misalnya. Nilai Salamah adalah 60, diberikan oleh Bapak Ibu. Nah, kira-kira dengan nilai 60 itu, message apa yang ingin Bapak Ibu berikan kepada peserta didik, kepada Salamah ini? Oke, memotivasi anak agar lebih baik dalam belajar, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu harapkan dari nilai yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik Bapak Ibu? Oke, sesuai dengan kemampuannya. Oke. Pak Anwar, mungkin Pak Anwar berharap gitu ya peserta didik ketika mendapat nilai saya 50 misalnya. Wah, berarti saya harus belajar lebih giat gitu ya Pak Anwarnya. Atau misalnya yang sudah baik nih 80, oh alhamdulillah saya nilainya udah 80 gitu, berarti saya udah baik gitu ya. Mengapresiasi ya yang bagus ya, kita kasih nilai bagus yang oke, harapan saya supaya Salamah lebih giat lagi. Oke, baik Pak Husni. Ya, kalau kebetulan Salamah dapat nilainya 50, ya harapannya ini loh kamu seperti ini gitu ya kompetensinya atau level pemahamannya hanya sampai 50, sementara saya berharap 100 kan gitu ya. Kalau 50 berarti kamu masih harus lebih belajar lagi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Memotivasi. Bagi yang sudah baik misalnya sudah 80 apalagi sudah 100 misalnya, berarti kita juga berharap anak-anak menyadari bahwa oh berarti saya udah bisa nih, saya udah paham nih gitu ya, saya udah bagus nih sesuai dengan harapan Bapak Ibu guru saya gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kalau harapannya seperti itu, terus kira-kira anak itu menangkap nggak Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu harapkan? Ya, kira-kira anak menangkap nggak? Indikatornya adalah di ulangan berikutnya Bapak Ibu, atau di sikap anak tersebut terhadap Bapak Ibu.
Misalnya tadi ya, Salama dikasih nilai 50, Bapak Ibu berharap, oh Salama nilai 50 nih, saya berharap Salama bisa memotivasi biar belajar lebih giat lagi. Nah, terus ketika pembelajaran berikutnya, apakah Bapak Ibu melihat Salama lebih giat gitu ya? Atau pas ulangan berikutnya, oh ternyata masih 50 nih Salama misalnya. Atau misalnya naik, oh berarti Salama lebih giat. Ya, dan segala macam. Nah, itu ada yang cuek, ada dan nggak peduli gitu ya, ada yang menangkap, ada yang tidak. Betul Bapak Ibu, terkadang kita, anak-anak kita nih memang sangat bervariasi Bapak Ibu ya, ada yang bisa memaknai penilaian itu dengan baik, ada juga yang, cuek. Cuek itu sebenarnya bukan berarti dia tidak paham Bapak Ibu ya, tapi mungkin ada hal-hal yang membuat dia ya kemudian mengabaikan gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah Bapak Ibu sendiri sekiranya yang tahu bagaimana anak kita merespon terhadap nilai itu sebenarnya. Iya, perlu pujian, betul. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu responnya. Nah, selanjutnya, tadi ya, pernah nggak sih bertanya gitu ya, atau tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu pernah nggak kemudian secara kasat mata misalnya ataupun evidence gitu ya, melihat perubahan itu, melihat penangkapan dari message yang Bapak Ibu berikan kepada anak didik Bapak Ibu melalui nilai yang Bapak Ibu berikan. Nah ini. Nah saya kira proses dari awal Bapak Ibu memberikan nilai, kemudian message Bapak Ibu terhadap nilai itu kepada anak didik, dan bagaimana anak didik memberikan umpan balik terhadap message itu, ini merupakan satu proses yang harusnya gitu ya, kita sebagai seorang guru sensitif Bapak Ibu ya, sensitif untuk kemudian kita berusaha melakukan improvement atau perbaikan. Setuju apa enggak Bapak Ibu? Silahkan tulis di chatnya. Setuju atau tidak bahwa dengan assessment itu kita berharap ada sebuah perubahan, ya, perbaikan. Oke, setuju ya? Setuju ya Pak Hengki? Oke, baik, setuju. Makasih Bu Eki. Wah ini setuju. Oke, baik. Makasih Bapak Ibu yang sudah respon di chat. Saya sering kali begitu Bapak Ibu. Saya pengen kalau webinar online seperti ini saya sulit nih melihat Bapak Ibu mendengarkan saya atau tidak gitu ya. Jadi saya sering sekali untuk meminta Bapak Ibu menulis di chat biar saya tahu oh ada yang dengerin ya gitu. Oh oke. Ada yang menyimak gitu. Oh Bapak Ibu bersama dengan saya. Saya merasa dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Oke baik. Makasih Bu Sukarni. Sepakat ya Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita masuk. Nah Bapak Ibu, tadi yang sudah saya sampaikan di awal sebenarnya mengarahkan kita kepada menguatkan, sebenarnya lebih kepada menguatkan, mengembalikan lagi kepada kita tentang pemahaman tentang assessment. Ya Bapak Ibu, ini saya ambil dari Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang definisi dari penilaian atau assessment. Ya, penilaian atau assessment adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Bapak Ibu, ada kata-kata yang saya highlight merah ya Bapak Ibu. Kalau merah itu artinya sesuatu yang harus mendapatkan perhatian penuh Bapak Ibu ya. Proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan penilaian, Bapak Ibu membutuhkan proses. Ya, proses itu ada aktivitas di dalamnya, ya, mengumpulkan dan mengolah informasi. Jadi tidak hanya mengumpulkan, tetapi Bapak Ibu mengolah informasinya, ya, yang informasi yang Bapak Ibu kumpulkan itu diolah, ya. Untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan belajar. Nah, kebutuhan belajar berarti asesmen itu dilakukan sebelum belajar dong Bapak Ibu, bisa ya? Karena tadi proses pengumpulannya untuk mengetahui kebutuhan belajar, ya. Jadi sebelum pembelajaran dan mengetahui capaian perkembangannya. Jadi sebelum belajar Bapak Ibu sudah tahu apa yang dibutuhkan, terus kemudian dilakukan proses pembelajaran, dan sesudah belajar Bapak Ibu juga tahu apakah pembelajarannya itu tercapai atau tidak. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu biar lebih ingat nih, coba ditulis kembali di chat. Penilaian atau assessment itu kata kuncinya apa Bapak Ibu? Ada proses pengumpulan dan pengolahan informasi, ya. Jadi penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Bapak Ibu silakan di chat, assessment adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Konon katanya
di teknik pembelajaran itu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mendengarkan itu paling 5% nanti sesudah webinar ini selesai Bapak Ibu hilang. Tapi kalau sambil menulis itu mudah-mudahan bisa 40%. Oke, asesmen itu proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Untuk apa? Ada 2 Bapak Ibu. Untuk kebutuhan belajar dan capaian pembelajaran. Untuk apa Bapak Ibu? Kebutuhan belajar dan capaian pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu chat. Untuk kebutuhan belajar dan capaian pembelajaran. Oke. Kebutuhan dan capaian pembelajaran. Betul. Pengumpulan informasi untuk kebutuhan dan capaian pembelajaran. Terima kasih Pak Warko, Pak Sugeng. Terima kasih. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, baik ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu lebih paham nih. Berarti ada proses di situ, buat apa? Untuk Bapak Ibu sebelum pembelajaran dan untuk melihat apakah pembelajaran itu sudah tercapai atau tidak. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Ini sekarang prinsip asesmen Bapak Ibu. Prinsip asesmen itu ada 3. Ya, 1 berkeadilan, 2 edukatif, dan 3 objektif. Apa sih Bapak Ibu yang maksud dengan berkeadilan? Berkeadilan itu pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Jadi Bapak Ibu, maksudnya di dalam kegiatan atau proses pengumpulan informasi tadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus memperhatikan latar belakang, identitas, maupun kebutuhan dari peserta didik. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan berkeadilan. Yang selanjutnya adalah edukatif. Digunakan sebagai umpan balik. Ya, baik untuk peserta didik maupun orang tua dalam rangka proses meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Jadi Bapak Ibu tadi betul yang Bapak Ibu sampaikan ya, ketika Bapak Ibu memberikan nilai itu ada unsur edukasi. Oh, Salamah nilainya 10 nih. Ya, berharap Salamah paham nih. Oh, berarti saya harus lebih belajar giat lagi. Orang tua Salamah yang melihat, oh anak saya kok nilainya 50. Oh, kamu nak harus lebih giat lagi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada unsur edukatif, umpan balik. Nah, mudah-mudahan dari nilai yang Bapak Ibu berikan itu bisa mengedukasi saya, Salamah gitu ya, sebagai siswa dan juga orang tua saya. Nah, sehingga ujungnya Anda tidak marah-marah. Kenapa sih saya kok dikasih nilai 50, anak saya dikasih nilai 30, anak saya seperti ini gitu ya. Nah, itu fungsi dari atau prinsip dari asesmen yang bersifat edukatif. Yang selanjutnya adalah objektif. Bapak Ibu, penilaian dasarkan pada informasi faktual atau atas capaian pembelajaran. Jadi misalnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kasih nilai Salamah 50, Bapak Ibu harus fair. Kenapa sih 50 gitu ya? Ya, Salamah harus paham nih. Salamah kamu Bapak kasih nilai 50 karena Salamah tidak menjawab ini dengan baik gitu ya, atau Salamah tidak menjawab ini dengan benar gitu. Nah, itu berkaitan nanti dengan edukatif gitu ya. Ketika Bapak Ibu memberikan secara objektif dan anak mampu melihat objektivitas itu, maka kita berharap dengan sendirinya anak juga paham bahwa oh iya saya salah, oh iya saya ada yang kurang gitu ya. Nah, itu fungsi edukatif dan objektifnya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dari prinsip asesmen ini nih menurut Bapak Ibu coba silakan refleksi kembali. Apakah saya sudah menerapkan prinsip ini dengan sebaik-baiknya? Sehingga contoh misalnya tadi ya, ketika ada anak yang datang ke Bapak Ibu atau orang tuanya datang, Bu, kok ini anak saya dapat nilai segini? Kemarin nilainya bagus, misalnya kan gitu ya. Kenapa demikian? Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung dengan secara akademis gitu ya memberikan penjelasan. Oh iya Bu, ini gitu ya. Karena terus terang Bapak Ibu di lingkungan saya masih banyak memang anak kecil ya. Kebetulan anak dari asisten rumah tangga saya juga bersekolah gitu ya. Ibunya selalu konsultasi dengan saya. Dia kemarin kalau sama Bapak itu nilainya bagus-bagus. Kalau sekarang sama Bapak yang lain kok nilainya jelek-jelek gitu ya. Terus saya asesmen bareng-bareng dengan ibunya. Coba lihat yang kemarin itu dia seperti apa, yang sekarang dia seperti apa. Tuh lihat ya, ini jawabannya seperti ini ya, nggak benar, kurang bagus nih kalau jawabannya seperti ini dan segala macam gitu. Akhirnya dia kemudian ibu ini kemudian paham. Oh iya,
berarti anaknya harus lebih giat lagi. Dia langsung ngomong sama anaknya, ya makanya kamu turun belajar gitu ya. Namanya orang tua ya, beda-beda bagaimana dia menyampaikan message itu kepada orang tuanya, karena memang tidak semua orang tua juga aware Bapak Ibu dengan nilai yang diberikan oleh gurunya gitu ya. Mereka taunya kemarin dia dapatnya bagus, sekarang jelek. Nah, berarti apakah ibu gurunya yang salah, bapak gurunya yang salah gitu ya, atau memang anaknya yang kurang belajar. Nah, ini seringkali ngelihat karena dia sudah lebih paham anaknya gitu ya, karena dia tahu anak saya sering belajar gini. Katanya gurunya memang dari dulu dia karena kasih nilai kecil-kecil gitu ya. Nah, yang seperti itu tuh kita berharap tidak lagi ada rumor-rumor yang seperti itu dalam asesmen, sehingga asesmen itu perlu dilakukan secara objektif agar tadi asumsi-asumsi bahwa guru ini selalu kasih nilai kecil, nah itu bisa dipatahkan dengan objektivitas. Ya, dan tadi perlu juga kita mengedukasi. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa termasuk guru yang digosipin gitu ya, dalam tanda kutip digosipin bahwa saya itu selalu digosipin sama orang tua saya, guru yang susah, yang sulit gitu ya. Nah, mungkin perlu saatnya kita melakukan edukasi Bapak Ibu kepada peserta didik dan juga kepada orang tua siswa gitu ya, agar mereka paham dan tidak lagi terus bergosip gitu ya. Karena saya yakin ada saja gitu ya guru-guru atau di sekolah-sekolah tertentu gitu ya yang selalu memberikan emblem gitu ya, ikon terhadap guru-guru tertentu yang suka memberi nilai sulit gitu misalnya ya. Saya kira itu tidak akan terjadi ketika prinsip assessment ini bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini asesmen dalam pembelajaran. Tadi sudah saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, bahwa asesmen itu adalah proses ya pengumpulan dan analisis informasi untuk kebutuhan pembelajaran dan juga pencapaian pembelajaran. Kalau kebutuhan pembelajaran berarti di sini ada proses perencanaan pembelajaran yang harus kita perhatikan. Itu Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu sudah memiliki asesmen tersebut ya. Nah, di sini Bapak Ibu cyclical dari proses kegiatan asesmen dalam kaitannya dengan pembelajaran seperti ini. Jadi ada perencanaan pembelajaran, kemudian ada asesmen, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan asesmen. Dan bisa terjadi sebaliknya. Karena tadi asesmen itu dilakukan merupakan bentuk dari kebutuhan pembelajaran dan juga pencapaian. Dan kebutuhan pembelajaran tidak hanya dilakukan di awal-awal banget Bapak Ibu, karena pembelajaran kan sifatnya cyclical ya. Jadi pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, terus itu sifatnya adalah siklus. Informasi Bapak Ibu yang dapatkan di pertemuan pertama menjadi bahan Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, sehingga yang paling penting dalam kegiatan asesmen adalah adanya refleksi dan umpan balik Bapak Ibu. Tadi ya, sehingga prinsip asesmen yang edukatif itu bagian dari ada umpan balik tuh Bapak Ibu, refleksi dan umpan balik ya, sehingga dia bisa mengedukasi gitu. Oke. Nah, kita fokus ke pembelajaran mendalam. Apa sih bedanya gitu ya asesmen dalam pembelajaran yang lalu-lalu yang tidak disebut pembelajaran mendalam gitu ya dengan asesmen yang pembelajaran mendalam yang saat ini kita sedang fokuskan ya di pendekatan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, sesungguhnya tidak ada yang berbeda dalam asesmen pembelajaran. Ya, baik pembelajaran mendalam, pembelajaran dengan nama yang lain, itu tetap saja asesmen adalah proses pengumpulan informasi dan analisis informasi ya untuk kebutuhan dan capaian pembelajaran. Nah, hanya saja Bapak Ibu di dalam pembelajaran mendalam ini kita memberikan titik-titik fokus ya, dalam kegiatan asesmennya Bapak Ibu. Ya. Nah, secara umum Bapak Ibu mungkin sudah paham bahwa asesmen ini ada dua macam ya, formatif dan sumatif. Asesmen formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik tadi ya, umpan balik dan refleksi selama proses pembelajaran dan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Ya, nah ini fokusnya Bapak Ibu di pembelajaran mendalam ya. Untuk apa? Untuk mencapai level pembelajaran mendalam. Ya, dengan mempertimbangkan pengalaman belajar 3M. Nah, ingat Bapak Ibu 3M apa? Ayo, siapa yang sudah lupa? Siapa yang masih ingat 3M? 3M itu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, bertahap dan berkelanjutan itu dalam rangka
3M tadi, ya, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sementara kegiatan asesmen sumatif dilakukan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap asesmen itu ada 2. Apa saja Bapak Ibu? Silahkan taruh di chat. Asesmen itu formatif dan sumatif. Gitu tingkah ya teh. Ya, boleh di mute. Oke, sumatif dan formatif dan sumatif, sama aja ya. Oke, asesmen itu ada 2, formatif, sumatif. Terima kasih Pak Hengki, terima kasih Bu Oki, Bu Hayati, formatif, sumatif. Oke, formatif dan sumatif, sumatif. Oke, siap. Baik. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, asesmen formatif dan sumatif. Ya Bapak Ibu, asesmen formatif tujuannya memberikan informasi dan umpan balik. Nah ya, tadi kita sudah melihat ya Bapak Ibu ya, lingkaran, siklus dari kegiatan pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah formatif itu adanya di bagian proses pembelajaran Bapak Ibu. Ya, memberikan umpan balik. Ya, memberikan umpan balik. Sementara sumatif itu memastikan ketercapaian tujuan. Nah, asesmen formatif itu bentuknya apa aja? Nah, ada di awal pembelajaran dan ada di proses pembelajaran. Ya, di awal pembelajaran Bapak Ibu melakukan asesmen untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi. Ya, dan untuk mencapai tujuan pembelajaran direncanakan. Tadi ya, balik lagi Bapak Ibu pada definisinya ya. Untuk kebutuhan belajar. Nah, itu dilakukan di awal pembelajaran. Ya, sementara di dalam proses pembelajaran dilakukan juga asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan murid dan memberikan umpan baliknya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu kegiatan formatif itu berlangsung. Sementara sumatif biasanya, bukan biasanya ya, sumatif itu memastikan ketercapaian tujuan. Nah, yang biasa Bapak Ibu lakukan untuk kenaikan kelas ya, untuk kelulusan gitu. Itu adalah asesmen sumatif. Bapak Ibu, beban formatif dan sumatif ini kalau Bapak Ibu lihat lebih banyak bebannya di formatif. Dan pembelajaran mendalam memang menekankan asesmen formatif itu lebih berat bebannya dibandingkan dengan asesmen sumatif. Kenapa Bapak Ibu? Karena di asesmen formatif inilah proses itu berlangsung. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pepatah, ya proses itu tidak mengkhianati hasil gitu Bapak Ibu ya. Maka memang yang paling penting adalah prosesnya Bapak Ibu. Nah, di proses inilah yang Bapak Ibu harus kuatkan kegiatan asesmennya. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, di pembelajaran mendalam, asesmen formatif dan formatif dan sumatif ini ditekankan pada autentikasi dan holistik. Ya, otentik dan holistik. Apa sih yang maksud dengan otentik ini? Merepresentasikan realitas kehidupan atau konteks. Aduh, mohon maaf nih Bapak Ibu belibet ya. Merepresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari. Bapak Ibu ingat nggak prinsip pembelajaran mendalam? Coba, ada yang masih ingat prinsip pembelajaran mendalam? Bisa di chat, ini sekaligus ujian. Prinsip pembelajaran mendalam. 3M. Ayo, prinsip dengan pengalaman beda loh. Kalau prinsip yang full katanya gitu ya. Ya, kalau prinsip itu yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Betul Bu Woro, Bu Hanifah ya. Kalau tadi yang memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu namanya pengalaman belajar. Betul, itu pengalaman belajar. Betul Bu Widya. Yes, betul Bu Rifdah. BBM Bapak Ibu ya, prinsip BBM. Nah, salah satu prinsip yang ada di BBM itu representasi dari konteks sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih bermakna. Gitu Bapak Ibu, itu yang disebut dengan otentik dalam kegiatan asesmennya. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan asesmen tidak hanya
bertanya misalnya apa definisi fotosintesis gitu ya. Nah, itu belum otentik tuh Bapak Ibu ya, belum merepresentasikan realitas kehidupan. Nah, disitulah fungsi dari pembelajaran mendalam agar lebih relate gitu ya, menghubungkan dengan konteks sehari-hari. Ya, prinsip pembelajaran mendalam BBM, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kebalik ya Bapak Ibu Evi. Nggak apa-apa juga sih. Tapi kayaknya lucu kalau BBM ya Bu Evi ya, daripada BMB. Oke, siap. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang otentik ya. Terus, nggak apa-apa Bu Evi. Terus yang selanjutnya adalah holistik Bapak Ibu. Apa sih maksudnya holistik? Melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa Bapak Ibu. Apa sih aspek kemampuan siswa itu? Ada pengetahuan, keterampilan, sikap. Betul Bu Haryati, menyeluruh. Holistik itu menyeluruh Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu di dalam asesmen itu otentik dan holistik. Ya, otentik itu merepresentasikan konteks yang nyata, holistik itu merepresentasikan seluruh aspek kemampuan siswa. Ya, ada pengetahuan, keterampilan dan sikap. Oke, Bapak Ibu tulis di chat, ada 2 penekanan asesmen pada PM, yaitu otentik dan holistik. Otentik dan holistik Bapak Ibu, silahkan chat Bapak Ibu. Otentik dan holistik. Otentik, holistik, betul. Pak Hengki, otentik, holistik, Bu Arati, otentik dan holistik. Otentik, holistik, asesmen, otentik, keseluruhan. Oh, otentik, konteks ya Bapak Ibu ya, holistik, keseluruhan. Otentik, holistik. Otentik, realitas kehidupan atau konteks, holistik, keseluruhan kemampuan. Oke, siap. Siap Pak Maskur dari MI. Bu Nur Aida, Pak Husni, ada 2 penekanan Bu Anggun, otentik dan holistik, betul. Oke, baik lanjut Bapak Ibu ya, jadi ingat-ingat Bapak Ibu, otentik dan holistik. Oke, makasih Bu Adel, Pak Edo, siap. Bapak Ibu, balik lagi, asesmen tadi ada formatif dan asesmen. Kok asesmen, formatif dan sumatif ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar nih, saya selalu ketika di lapangan kalau menjelaskan ini agak-agak liar gitu Bapak Ibu, bahasa Jermannya itu liar, membingungkan. Ya udah bahasanya bahasa Inggris gitu ya, terus banyak lagi. Jadi suka diingat-ingat, suka lupa gitu ya. Asesmen formatif itu ada 2 Bapak Ibu ya, asesmen as learning dan for learning. Jadi kalau saya ngingetinya formatif, asesmen formatif, as for. Nah, S itu as learning, for itu for learning gitu Bapak Ibu. Kalau saya cara ngingetinya gitu ya. Oh, Putri, iya aku sebut ya Bu Putri Cahaya, terima kasih Putri. Sarangnya Putri. Oke, asesmen formatif itu ada 2 Bapak Ibu ya, asesmen as learning dan asesmen for learning. Jadi asesmen formatif as learning for learning gitu Bapak Ibu, biar mudah mengingat. Mungkin bisa membantu Bapak Ibu juga karena ini juga membantu saya. Terkadang kalau terminologi bahasa Inggris suka lupa Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Nurul. Asesmen as learning itu refleksi diri ya. Sementara asesmen for learning untuk perbaikan proses pembelajaran. Gimana sih contohnya untuk refleksi diri dan refleksi proses pembelajaran itu? Contohnya self assessment Bapak Ibu atau peer assessment. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu sering gitu ya melakukan self assessment terhadap siswa ketika proses pembelajaran ya, untuk mengecek misalnya apakah mereka sudah paham atau belum gitu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan self assessment ataupun peer assessment gitu. Atau mungkin ada format checklist yang bisa Bapak Ibu share kepada anak didik. Ya, sementara assessment for learning untuk perbaikan proses pembelajaran, Bapak Ibu bisa sesekali meminta anak-anak dalam proses pembelajaran itu memberikan meminta mereka misalnya membuat peta konsep gitu ya. Peta konsep atau memberikan observasi gitu ya
terhadap anak peserta didik, misalnya Bapak Ibu mereka kita pantik dengan beberapa pertanyaan, terus Bapak Ibu bisa melakukan observasi secara langsung. Nah itu Pak Ernesto kayaknya belum nyampe situ nih. Oh, belum ya Pak? Oke. Assessment for learning ya, untuk perbaikan proses pembelajaran Bapak Ibu ya, bisa dilakukan peta konsep, pemberian peta konsep dan segala macamnya. Sementara assessment sumatif Bapak Ibu ini assessment of learning, sumatif of learning. Jadi kan ada 3 Bapak Ibu ya, as learning, for learning, of learning. As for itu formatif, sementara of learning sumatif. Nah, sumatif itu ketercapaian pembelajaran. Ada tes lisan Bapak Ibu yang sering lakukan ya, tes tertulis, laporan, portofolio dan sebagainya. Nah, ini semuanya yang membungkus nanti kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi ya pengalaman pembelajaran kita sudah sepakat Bapak Ibu ya bahwa asesmen itu akan mengcover seluruh pengalaman pembelajaran. Ya, ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan di masing-masing pengalaman pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa mengindikasikan ya penilaian yang bisa Bapak Ibu lakukan. Pertama, misalnya untuk memahami, Bapak Ibu bisa pantik peserta didik dengan pengetahuan-pengetahuan esensial, aplikatif, maupun nilai-nilai karakter. Ya, sementara di aplikasi itu merupakan pendalaman pengetahuan dan direfleksi itu lebih kepada regulasi diri dari peserta didik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, asesmen pada pembelajaran mendalam itu mendorong adanya transferable skill. Tadi kita sudah lihat ya, yang menerapkan seluruh skill itu berarti penekanan asesmen secara holistik kan Bapak Ibu ya. Ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada kehidupan nyata, otentik. Jadi holistik dan otentik. Tujuannya ini Bapak Ibu ya di pembelajaran mendalam. Memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah tercapai. Terus kedua, merancang aktivitas belajar. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai semua tujuan ini di dalam pembelajaran mendalam kita kenal sebagai taksonomi Solo ya. Taksonomi Solo Bapak Ibu ya, bukan kota Solo ya. Asesmen mengcover pembelajaran, betul Putri. Oke, guru mengembangkan asesmen pembelajaran mengacu pada taksonomi Solo. Solo itu artinya atau singkatannya Structure of the Observed Learning Outcome ya. Nanti Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar dengan gambar ini Bapak Ibu ya. Sangat familiar dengan ini. Sekarang ini sangat familiar. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin familiar dengan taksonomi Bloom. Apa sih bedanya Solo dengan Bloom? Ya kalau secara teoritis mungkin ada beberapa bedanya Bapak Ibu ya. Ada beberapa bedanya. Tapi saya dalam konteks ini tidak akan membahas bedanya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bingung. Kita lebih melakukan pendalaman terkait taksonomi Solo itu. Bapak Ibu, di taksonomi Solo itu ada 5 tahap level. Sama halnya dengan Bloom, level 1, level 2, sampai level 5. Level 2 tidak bisa tercapai kalau level 1 nggak ada. Ya, level 3 nggak bisa tercapai kalau level 1 dan 2 nggak ada. Nah, itu namanya taksonomi Bapak Ibu ya. Dia sifatnya adalah hierarkis, seperti itu. Mungkin agak sulit Bapak Ibu melihat gambar ini, saya akan mempersingkatnya dengan tabel ini Bapak Ibu. Ya, jadi tadi ada levelnya pre-structural, unistructural, multistructural, relational, dan extended abstract. Ya, to some extent deep learning tidak mau menggunakan bahasa Inggris ya, pakainya pembelajaran mendalam, tapi di Solo taksonomi ternyata belum bahasakan, tapi sudah mulai dikenalkan Bapak Ibu ya, misalnya pre-structural berarti prastruktural gitu ya, satu struktur, multistruktur, relasi, dan abstrak yang di-extend gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini di bagian kiri Bapak Ibu ada level. Ya, terus yang kedua ada fokus assessment-nya, terus ada contoh pertanyaannya dan respon peserta didik. Bapak Ibu di level prestruktural itu fokus assessment-nya mengidentifikasi satu konsep aja Bapak Ibu. Ya, namanya pre-structure itu satu konsep aja. Mengidentifikasi dulu Bapak Ibu ya, identifikasi satu konsep. Contoh pertanyaannya, ini dalam konteks IPA Bapak Ibu ya, apa sih siklus air itu gitu ya. Nah, itu pertanyaan pre-structural.
Ya, respon peserta didiknya pasti langsung direct. Siklus air itu adalah, kan gitu biasanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak ekspektasi anak akan menjelaskan bahwa, oh kalau siklus air tuh yang begini Bu, yang begini ya, itu enggak gitu ya. Karena pertanyaannya hanya langsung direct Bapak Ibu. Apa siklus air? Gitu ya, maka responnya yang kita harapkan juga direct. Sementara unistructural itu satu konsep saja, tapi dia menjelaskan Bapak Ibu, tidak mengidentifikasi. Ya, tapi menjelaskan satu konsep. Makanya pertanyaannya adalah jelaskan evaporasi pada siklus air misalnya. Berarti kita ekspektasi anak itu untuk menjelaskan Bapak Ibu. Menjelaskannya seperti apa? Menjelaskannya kita berharap mereka menjelaskan pakai bahasa mereka sendiri Bapak Ibu. Ya, pakai bahasa mereka sendiri. Itu unistructural, jadi menjelaskan. Yang selanjutnya adalah multistructural, menganalisis beberapa konsep. Ya, misalnya analisis tahapan-tahapan pada siklus air. Nah, itu menganalisisnya banyak konsep di situ Bapak Ibu ya. Ada konsep evaporasi, kondensasi, presipitasi, karena di dalam tahapan siklus air itu banyak konsep di situ, tidak hanya satu konsep. Gitu Bapak Ibu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu tanya, coba analisis tahapan pada siklus air. Itu tidak ekspektasi Bapak Ibu siswa harusnya menjawab, dia menjelaskan satu persatu tuh Bapak Ibu, evaporasi itu apa, kondensasi itu apa, presipitasi itu apa, terus bagaimana hubungannya satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, yang relational mengaitkan beberapa konsep. Ya, jadi kalau yang multistructural dia sudah menggabungkan, menganalisis beberapa konsep, sementara di relational mengaitkan konsep-konsep itu Bapak Ibu. Jadi tadi ya ada 3 konsep nih, evaporasi, kondensasi, presipitasi gitu ya, ada 3 konsep. Kita tanya bagaimana keterkaitannya antara konsep-konsep tersebut dalam siklus air. Nah, tapi ini ditambahkan Bapak Ibu konteksnya. Jadi tidak hanya secara konseptual saja tetapi sudah ke aplikasi. Nah, dalam permasalahan lingkungan gitu ya Bapak Ibu. Jadi udah konteks yang kontekstual gitu ya, tidak hanya sekedar konsep saja ya. Jadi ketika pertanyaan bagaimana keterkaitan konsep-konsep itu dalam permasalahan lingkungan. Nah, fokus permasalahan lingkungan ini yang kita bawa untuk autentifikasi Bapak Ibu ya, otentik tadi ya, merepresentasikan lingkungan nyata. Nah, maka Bapak Ibu berharap respon peserta didik dia akan mengaitkan tuh bagaimana evaporasi kalau lingkungannya tuh seperti ini gitu ya, kalau lingkungannya seperti itu dia akan bisa menjelaskan. Nah, yang terakhir adalah extended abstract, mengaplikasi konsep pada konteks lain dan lebih luas. Nah, bedanya dengan relational itu Bapak Ibu sudah langsung spesifik nih, sudah diajarinya tentang permasalahan lingkungan. Tetapi di extended abstract itu tidak lagi permasalahan lingkungan yang sudah Bapak Ibu sampaikan, tetapi permasalahan lain lagi Bapak Ibu. Ya, contoh misalnya deforestasi. Ya, bagaimana deforestasi air pada hujan tropis gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat dari levelan ini dan contoh yang sudah kita berikan tadi, Bapak Ibu akan melihat kedalaman dari proses berpikir anak itu sesuai dengan levelingnya. Taksonomi seperti ini enggak? Sebenarnya sama Bapak Ibu. Hanya saja memang di Solo taksonomi itu lebih kelihatan strukturnya. Dan kata kerja operasional yang diberikan di Solo taksonomi itu sudah lebih jelas Bapak Ibu. Dia menggambarkan kedalamannya. Ya, kalau di belum taksonomi kan kadang satu kata kerja operasional bisa saja untuk level 1, C1, bisa saja untuk C2, bisa saja untuk C3 Bapak Ibu ya. Tergantung nanti bagaimana Bapak Ibu melihat kedalaman dari jawabannya. Tapi kalau di Solo taksonomi itu kata kerja operasionalnya sudah menggambarkan kedalaman itu sendiri Bapak Ibu. Gitu. Itu kira-kira salah satu bedanya saja Bapak Ibu ya untuk Solo dan belum taksonomi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Ntar ini dulu. Jadi Bapak Ibu ada 5 ya level dari Solo taksonomi. Coba di chat. Yang masih ingat apa aja. Pakai bahasa campuran juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak usah pakai bahasa Inggris. Misalnya prestruktural pakainya K juga nggak apa-apa. Unistruktural pakainya K juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya pengen lihat. Ingat apa enggak tuh? Ada 5 Solo taksonomi. Kayaknya lama nih responnya. Agak-agak membutuhkan waktu Bapak Ibu ya. Bukan memahami Pak Septian. Ini Solo ya.
Nah, betul Bu Oki. Pre-uni multi relational extended. Keren Bu Oki. Itu lebih simpel. Pre-uni multi struktural gitu ya. Jujur lupa nggak apa-apa Bu Siti, lupa nyontek aja Bu Siti ini ya, PPT saya ya. Tadi terima kasih nih Bu Oki nih sudah meringkas pre-uni multi relational extended abstract ya. Coba nih bisa nyontek sama Bu Oki nih, bisa belajar. Pre-uni multi relational extended abstract. Pumre. Bagus juga Bu Haryati. Bu Haryati keren. Langsung disingkat. Pumre. Mudah-mudahan singkatannya ingat ya Bu Haryati ya. Pre-uni multi relational extended abstract. Oke, Bu Nur Aida. Wah, lengkap banget nih Bu Nur Aida nih, Pak Warko juga. Oke, Bu Asifa, keren. Iya, emang mulai hal baru ya Bapak Ibu ya. Harus ini berpikir terbuka nih ya. Bagaimana bisa memahami secara singkat terkait taksonomi Solo. Pumre, pre-uni multi relational extended. Pre-uni multi, oke bagus Bu Rifa. Oke, abstrak ekstensif, wah keren juga nih. Bu Evi Ari, pre-uni multi re-ex. Aduh kocak banget Bu Evi. Tapi nggak apa-apa kalau menurut Bu Evi itu lebih mudah ya buat Bu Evi mengingat, nggak masalah. Ya, siapa tahu yang lain juga, oh sama nih sama Bu Evi, keren juga nih pre-uni multi re-ex. Oke. Identifikasi, menjelaskan, menganalisis, mengaitkan, mengaplikasi. Kayaknya masih kurang pasti Pak Miftah. Iya, Bu, susah ngapalnya. Ya, nggak apa-apa. Bareng-bareng. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, ini singkat saja contoh teknik assessment. Saya kira Bapak Ibu juga sudah ini ya, sering mendapatkannya. Ada observasi, proyek, tes lisan. Nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan dengan tadi ya, mau pakai formatif kah atau sumatif gitu ya. Bapak Ibu, ini saya spill sedikit, mungkin bagus juga untuk latihan Bapak Ibu ya untuk self reflection ketika Bapak Ibu sudah membuat assessment. Ini bisa Bapak Ibu latihan nih untuk menceklis apakah assessment saya sudah sesuai dengan assessment PM gitu ya. Yang pertama misalnya udah relevan nggak dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua sudah menggunakan bentuk dan teknik beragam belum gitu ya. Ketiga, mengukur holistik nggak? Putri Pretruyura, Putri ini banyak typo. Oke, yang keempat, asesmen bersifat otentik gitu ya. Sudah belum mengukur pengalaman belajar, memahami, sudah belum mengukur pengalaman belajar mengaplikasi, sudah belum mengukur pembelajaran merefleksi, dan juga mendorong peserta didik memiliki keterampilan HOTS. Saya kira ini bagus Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu screenshot gitu ya, untuk Bapak Ibu self-reflection ketika Bapak Ibu sudah punya assessment, sudah membuat assessment, pengen lihat nih assessment saya sudah sesuai belum nih dengan PM gitu ya. Bapak Ibu bisa checklist. Kalau checklistannya semua ya sampai 8 berarti congratulations. You are already implementing deep learning assessment. Oke? Baik Bapak Ibu. Nah, terakhir nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah mudah-mudahan sudah lebih paham ya tentang asesmen PM. Kira-kira nih, ya mungkin ini refleksi Bapak Ibu aja di dalam hati boleh, mau di-share di chat juga boleh. Apa yang Bapak Ibu perkuat nih? Apa yang nanti akan Bapak Ibu perkuat di dalam asesmen pembelajaran semester ini? Nah, kan Bapak Ibu sudah mulai refleksi nih tadi ya. Penekanan asesmen PM itu ada holistik dan otentik. Nah, Bapak Ibu kan sudah mulai membuat nih asesmen untuk semester ini. Kira-kira ada yang mau Bapak Ibu rubah nggak? Kayaknya belum otentik nih, kayaknya belum holistik nih gitu ya. Kayaknya masih belum ada sikapnya nih, kayaknya masih kurang nih untuk pengetahuannya dan segala macam. Ada nggak Bapak Ibu? Tidak perlu dijawab, nggak apa-apa Bapak Ibu, silahkan refleksi sendiri ya. Bisa berpatokan terhadap assessment ini, form assessment ini silahkan. Oke.
Bapak Ibu, akhir dari presentasi saya mau merate nih, silakan kalau ini wajib Bapak Ibu tulis di chat. Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu rasakan selama 30 menit bersama saya dengan asesmen PM ini? Apakah Bapak Ibu suka yang A, atau aduh gimana ya gitu ya, yang B, atau aduh C tambah pusing Bu Salamah gitu ya, atau yang D gelap gitu. Bapak Ibu yang mana Bapak Ibu? A, B. Oke. Terima kasih Bapak, Pak Wahyu. Makasih Bu Widya. Aduh Bu Widya. A+. Wah, nggak ada nih A+. Yang Oppo mana nih Oppo? A. Bu Umil, makasih Bu Umil Sarangeo. Oh, sedikit pusing. Aduh, berarti apa dong? BC dong, Bu. Oke, makasih Bu Riza. Bu Siska, thank you. Nah, baik. B dan C, aduh pusing ya, pusing tapi senang juga. Oke, baik. Makasih Bapak Ibu sekalian. Demikian. Makasih Pak Toha, A-nya banyak banget. A bintang 5 ya Pak Toha. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menikmati paparan saya. Sekali lagi silakan Bapak Ibu share keseruannya di IG, share dengan IG saya Bapak Ibu. Nanti saya akan pilih 5 orang dengan share terbaik untuk saya kirimi GoPay. Cie. Sarangnya Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Salamah Agung MA PhD atas materi yang begitu jelas dan bermanfaat. Dan beliau tadi juga sudah menekankan bahwa asesmen dalam pembelajaran mendalam bukan sekedar mengumpulkan data, tapi juga mengolahnya untuk memahami kebutuhan belajar siswa. Dan prinsipnya berkeadilan, edukatif, dan objektif. Dengan menekankan asesmen formatif yang berkelanjutan melalui refleksi dan juga umpan balik, serta asesmen sumatif untuk memastikan capaian pembelajaran, dan semuanya itu dilakukan secara autentik dan juga holistik agar penilaian benar-benar menggambarkan kemampuan siswa secara utuh. Nah, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang tiba saatnya sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, gunakan kesempatan ini untuk dimanfaatkan mendalami hal-hal yang masih ingin digali lagi dari pemaparan Ibu Salamah MA PhD. Dan bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan boleh raise hand, gunakan fitur raise hand untuk menggunakan kesempatan sesi bertanya jawab ini. Baik, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sudah ada nih Ibu nih dari Ibu Hanifah SDIT Fiderus. Baik, silakan Ibu Hanifah, silakan on mic. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Salamah. Selamat siang dan semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Saya mau bertanya terkait asesmen tadi, Bu, khususnya di level yang tadi ya taksonomi Solo tersebut. Ketika kita mau menerapkan pembelajaran mendalam di kelas dengan level taksonomi Solo tadi, apakah dari level prastruktural itu kita sudah termasuk mengaplikasi PM atau memang dari seluruh level itu harus kita pakai? Atau memang di level yang paling tinggi itu berarti kita baru atau sudah melaksanakan PM tersebut di kelas, begitu? Baik, kepada Ibu Salamah Agung MA PhD, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Hanifah atas pertanyaannya. Mohon izin tadi tuh agak 1-2 detik terganggu kayaknya koneksinya ya. Tiba-tiba saya nge-freeze gitu. Mungkin saya akan mengulang sedikit ya Bu Hanifah ya. Tadi Bu Hanifah menanyakan tentang apakah pengalaman belajar itu sudah dimulai di prestruktural gitu ya, atau di prestruktural itu belum ada pengalaman belajar gitu kira-kira Bu Hanifah ya? Iya. Oke, baik, makasih Bu Hanifah. Ya, baik Bu Hanifah dan teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, assessment itu dilakukan dalam rangka tadi ya, menekankan kegiatan pengalaman belajarnya. Jadi memang dari awal sudah mulai Bu untuk pengalaman pembelajarannya, ya. Dan juga tadi saya sampaikan bahwa assessment itu untuk melihat kebutuhan belajar dan juga proses pembelajaran kan ya Bu ya. Nah jadi di awal ketika Ibu sudah memiliki data assessment atau assessment awal ya, itu pada dasarnya Ibu sudah merencanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka memberikan pengalaman belajar itu Bapak Ibu.
ya. Jadi di awal meskipun itu prestruktural, itu sudah masuk ke dalam kegiatan pengalaman belajarnya. Ya, jadi tidak terpisah-pisah tuh bahwa oh di prestruktural belum nih pengalaman belajarnya, itu enggak. Itu sudah satu kesatuan karena kegiatan pengalaman belajar itu merupakan kegiatan dalam satu proses pembelajaran berikut beserta juga asesmennya. Ya, karena asesmen kan tidak terpisah dari kegiatan pembelajaran ya Bu Hanifah ya. Begitu juga pengalaman belajarnya. Kira-kira seperti itu Bu Hanifah? Ya. Baik, Baik, terima apakah kasih Bu. sudah jelas Ibu Hanifah bahwa jawabannya itu adalah pada dasarnya asesmen itu dilakukan untuk menekankan pengalaman? Karena dari awal guru yang sudah memiliki data dan merencanakan pengalaman belajar itu juga sudah termasuk proses yang sudah menerapkan pembelajaran mendalam. Apakah sudah Betul. cukup dari Ibu Hanifah? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Ibu Hanifah karena sudah bertanya. Mungkin satu penanya lagi nih Ibu Salamah Agung, apakah ada yang Boleh. mau berkenan untuk bertanya? Baik, ini Di dari kolom chat sudah ada nih dari Ibu Anita Kurniasari. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya, bagaimana implementasi asesmen formatif dan sumatif PM di PAUD? Oke, baik. Terima kasih Bu Anita. Ini sangat spesifik di PAUD ya. Nanti mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Bu Rizka ini, karena kebetulan Bu Rizka juga di PAUD. Pada dasarnya tidak ada bedanya Ibu, mau di PAUD, mau di SD, SMP, SMA gitu ya. Namanya asesmen formatif dan sumatif secara konsep. Formatif itu lebih kepada melakukan feedback ya Bapak Ibu ya, umpan balik, dan sumatif itu untuk ketercapaian pembelajaran. Hanya saja di PAUD barangkali metode pelaksanaan formatif dan sumatifnya itu agak berbeda dengan di tingkat atas Bapak Ibu ya. Di PAUD misalnya kalau formatif ya pada dasarnya sama Bapak Ibu ya untuk memberikan umpan balik gitu ya. Tinggal teknik pemberian asesmennya saja barangkali yang leveling dari pertanyaannya barangkali lebih kepada bagaimana siswa bisa lebih memahami, karena PAUD itu kan lebih spesifik ya, dia pendidikan khusus gitu ya, yang pendekatannya memang agak berbeda dengan tingkat SD, SMP maupun SMA. Seperti itu Bapak Ibu ya, jadi tidak ada bedanya, yang membedakan hanya di tekniknya saja serta konteks yang diberikan tentunya. Kira-kira seperti itu Mbak Bu Baik. Anita ya. Seperti itu Mbak Anita Kurniasari. Jadi jawaban dari Ibu Salamah Agung itu implementasi asesmen formatif dan sumatif di PAUD itu pada dasarnya sama dengan jenjang lain. Secara konsep, formatif itu kan menekankan pada umpan balik selama proses belajar, sedangkan sumatif memastikan capaian pembelajaran. Yang membedakan hanyalah teknis pelaksanaannya sesuai karakteristik anak usia dini. Baik, pada Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih sudah bertanya dan sudah berdiskusi aktif tadi di kolom chat. Saya juga sudah melihat Ibu semangat, Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar nasional Deep Learning ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Salamah Agung MA PhD karena sudah memaparkan materi dan juga sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin. Baik, beranjak ke acara berikutnya, yaitu pemateri ketiga kita, Ibu Nur Lutfi Rizka Herianing Tias MPD. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Baik, kepada Ibu Nur Lutfi Rizka Herianing Tias MPD dipersilahkan untuk menyampaikan paparan materinya terkait dengan tim Ibu Nur Lutfi Rizka Herianing Tias MPD yang akan menyampaikan kegiatan kokurikuler berdasarkan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Kepada Ibu Nur Lutfi Rizka Herianing Tias MPD dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nesya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga masih semangat meskipun sudah siang dan sudah menyimak paparan dari dua narasumber rekan saya yang sangat luar biasa. Ada Pak Dudung dari PGRI dan juga ada Ibu Salamah PhD dari Fasilitator Nasional Pembelajaran Mendalam. Baik, saya ingin melanjutkan sekaligus mungkin menyimpulkan ya terkait dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Dudung terkait dengan pembelajaran mendalam dan juga Bu Salama tadi sudah menyampaikan terkait dengan asesmen. Nah, Bapak Ibu, saat ini yang akan saya paparkan, saya akan mencoba
memaparkan terkait pembelajaran mendalam dan pengembangan kegiatan kokurikuler. Namun juga, pada kesempatan kali ini saya juga ingin memberi informasi bahwasanya dari Kemendikbudristek sudah mengeluarkan 3 aturan yang sangat penting ya Bapak Ibu, yang melandasi pelaksanaan pembelajaran di setiap satuan, pendidikan. Yang pertama adalah Permen Nomor 10 Tahun 2025, yaitu terkait dengan standar kompetensi lulusan, yang mana ini ada kaitannya dengan 8 dimensi profil lulusan yang nanti akan kita, diskusikan bersama ya Bapak Ibu. Kemudian ada Permen Nomor, 12 Tahun 2025 Bapak Ibu, yang mana juga permen ini, memastikan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran karena terkait dengan standar isi yang kemudian akan diturunkan menjadi capaian, pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah memiliki CP terbaru tahun 2025, yang mana CP terbaru tersebut merupakan CP yang esensial sebagai implikasi dari adanya kebijakan pembelajaran mendalam. Karena ketika kita ingin mewujudkan pembelajaran mendalam, maka yang kita, inginkan adalah, capaian pembelajaran yang esensial agar guru memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan proses pembelajaran hingga peserta didik mendapatkan, pemahaman yang mendalam dan memperoleh pengalaman belajar yang mendalam. Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang CP yang, terbaru ya di bulan Agustus kemarin, yaitu permen maksud saya, permen terbaru yaitu, Permen Nomor 13 Tahun 2025. Nah Bapak Ibu, Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2025 ini bukan permen tentang perubahan kurikulum, tetapi permen, Dikdasmen yang mana di sini mengatur terkait dengan kebijakan penyesuaian. Kebijakan penyesuaian ini diantaranya salah satunya adalah penerapan pendekatan pembelajaran mendalam, sehingga Bapak Ibu bisa tetap mengimplementasikan kurikulum yang saat ini setiap satuan pendidikan itu, mungkin masih menerapkan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu silahkan itu, tetap dilaksanakan Bapak Ibu karena tidak ada perubahan nama kurikulum. Sehingga pada peraturan menteri ini yang mulai, berlaku ya Bapak Ibu, satuan pendidikan tetap dapat menerapkan kurikulum merdeka ataupun kurikulum 2013. Kemudian adanya kebijakan terkait dengan mata pelajaran pilihan yaitu coding dan KA dalam intrakurikuler, serta adanya penyesuaian bentuk kompetensi dan muatan pembelajaran kokurikuler dan penyediaan kegiatan ekstrakurikuler yang minimal yang dilakukan adalah, kepramukaan atau, kepanduan lainnya. Nah Bapak Ibu, terkait dengan, kebijakan implementasi pembelajaran mendalam dari, Kemendikbudristek Bapak Ibu sudah, meluncurkan framework atau kerangka kerja dari pembelajaran mendalam, yang mana harapannya framework ini dapat, diimplementasikan Bapak Ibu secara komprehensif untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, yang tentunya ada dukungan ekosistem pendidikan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dudung begitu ya, ini sangat menentukan bagaimana Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya, terutama Bapak Ibu leadership dari kepala sekolah. Karena bagaimana kesuksesan pembelajaran mendalam itu juga ditentukan bagaimana dukungan dan leadership dari kepala sekolah dan juga tentunya guru sebagai garda terdepan dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan, kerangka kerja ini, Bapak Ibu bisa membacanya dari dalam. Yang pertama adalah dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ini merupakan fokus yang ingin dicapai. Nah, Bapak Ibu, dimensi profil lulusan ini yang terbaru berdasarkan, Permen Nomor 10 Tahun 2025 ada 8 Bapak Ibu, dimensi profil lulusan. Ya, dimensi profil lulusan ini, profil yang ingin dicapai ya di setiap jenjang pendidikan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu ini dicapainya tidak hanya pada intrakurikuler saja, tetapi perlu, dicapai pada kegiatan kokurikuler ya untuk menguatkan, terwujudnya 8 dimensi profil lulusan ini, juga ekstrakurikuler dan juga budaya satuan pendidikan. Sehingga untuk bisa mewujudkan 8 profil ini kepada siswa-siswa kita Bapak Ibu, tentunya tidak hanya dilaksanakan di kegiatan pembelajaran intranya saja, tetapi juga pada saat kokurikuler untuk mendukungnya
ekstrakurikuler dan juga budaya satuan pendidikannya. Jadi iklim dari satuan pendidikan juga akan mempengaruhi terwujudnya 8 dimensi profil lulusan ini. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran mendalam tadi yang saya sampaikan bahwa dalam framework ini terdapat beberapa elemen Bapak Ibu. Yang berwarna biru ini merupakan prinsip pembelajaran. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar ya, mungkin ini sudah webinar kesekian yang sudah Bapak Ibu ikuti dan sering mendengar bagaimana 3 prinsip pembelajaran dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Salama, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu apa sih berkesadaran dan bagaimana bermakna, nah seperti apa itu menggembirakan? Mungkin saya ingin sedikit satu persatu kita membahasnya ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah prinsip berkesadaran. Nah, prinsip berkesadaran ini Bapak Ibu pada intinya memang setiap peserta didik yang kita bersamai dalam proses pembelajaran perlu memiliki motivasi intrinsik ya, tidak hanya datang ke sekolah atau datang ke kelas mengikuti pembelajaran Bapak Ibu itu hanya sekedar menuntaskan tanggung jawab atau kewajibannya sebagai siswa, tetapi bagaimana peserta didik itu punya rasa ingin tahu yang tinggi untuk terus mau belajar dan mendalami ilmu yang sedang kita pelajari pada hari itu begitu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu untuk bisa membangkitkan kesungguhan siswa belajar, membangkitkan rasa ingin tahu mereka, membangkitkan motivasi intrinsik mereka, ini diperlukan strategi ya Bapak Ibu. Karena siswa yang memiliki mindful itu artinya dia benar-benar punya keinginan ya untuk terus mendalami ilmu yang sedang mereka pelajari, untuk keinginan untuk terus menekuni dan sampai mendapatkan keterampilan tertentu dari ilmu yang sedang mereka pelajari begitu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu beberapa strategi bisa kita bisa kita lakukan agar prinsip berkesadaran ini bisa terwujud dalam diri siswa begitu ya, agar siswa itu benar-benar mau menjadi pembelajar yang aktif, agar punya motivasi yang tinggi untuk belajar, datang ke kelas itu tidak hanya raganya saja, tapi yang ikut belajar itu adalah bagaimana dia benar-benar terlibat begitu Bapak Ibu. Karena memang fenomena yang terjadi tidak semua siswa yang datang ke kelas untuk mengikuti proses pembelajaran itu benar-benar merasa dilibatkan dalam proses belajar itu Bapak Ibu. Terutama misalnya mungkin siswa yang pasif, siswa yang mungkin selama proses pembelajaran itu mungkin dalam 1 tahun itu hanya duduk di pojokan paling belakang dan jarang ditanya dan jarang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi atau terlibat. Nah, ini yang perlu kita upayakan Bapak Ibu agar bagaimana kita menjadi pendidik memastikan semua siswa di kelas itu pernah terlibat ya, tidak hanya mengemaskan 1, 2 siswa saja. Jadi merasa siswa itu memiliki proses belajarnya, memiliki progres dari belajarnya itu Bapak Ibu. Nah, caranya Bapak Ibu misalnya ya Bapak Ibu dengan kita membuat peserta didik untuk terlibat dalam mengembangkan strategi pembelajaran ya, karena mungkin sebagian besar pembelajaran yang sudah kita lakukan itu kehendak guru ya, sehingga bersifat top down bukan bottom up gitu ya Bapak Ibu. Karena selama ini kita mau metode apa yang kita lakukan hari itu seakan-akan itu sudah didesain oleh gurunya. Nah, padahal Bapak Ibu kita juga bisa mengajak siswa kita sebenarnya ya mendesain pembelajaran. Sehingga siswa kita bisa menjadi co-designer atau co-learner agar mereka merasakan karena memang dalam pembelajaran mendalam ini seperti disampaikan Pak Dudung, keterlibatan itu sangat menentukan prinsip dari berkesadaran ini bisa ada dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Sehingga ketika kita melibatkan siswa terutama dalam menyusun strategi pembelajaran itu menjadi siswa itu merasa berperan begitu ya dalam proses belajarnya. Misalnya hari ini kita mau belajar dengan cara apa, proyek apa yang akan mereka kembangkan, kemudian akan mencari informasi dari mana, akan diskusi misalnya dengan beberapa teman atau narasumber siapa yang akan dihadirkan.
itu Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan siswa. Bahkan asesmen apa yang akan mereka gunakan ya, itu Bapak Ibu bisa membuat siswa menentukan pilihan. Kita akan melakukan asesmen formatif, apakah dengan tes lisan, itu Bapak Ibu berikan pilihan kepada siswa untuk yang menentukan begitu ya, untuk berdiskusi menentukan, bahkan sampai ke asesmen pembelajaran yang akan dilakukan sebagai bentuk keterlibatan. Kemudian Bapak Ibu dalam juga menentukan pilihan. Sebagian besar misalnya ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran yang sifatnya praktikum, praktek, biasanya alat bahan semua sudah ditentukan, ada di worksheet. Jadi siswa seakan-akan tinggal membawa sesuai aturan yang Bapak Ibu berikan gitu ya. Padahal bisa saja kita membuat siswa itu mencari inspirasi terlebih dahulu dari berbagai sumber, misalnya internet, diskusi, dan lain sebagainya, untuk kemudian mereka akan merancang praktikum, eksperimen, ataupun proyek sesuai dengan keinginan mereka. Dan mereka senantiasa diberikan kesempatan untuk beralasan atas pilihan-pilihannya tersebut, Bapak Ibu. Di sini menjadi strategi bagaimana mengembangkan siswa yang punya sebagai pembelajar aktif ini, Bapak Ibu, punya student agency. Kemudian tadi terlibat dalam keterbukaan untuk bisa adanya perspektif baru. Dengan Bapak Ibu memberikan stimulus-stimulus yang menarik bahwa pengetahuan ini senantiasa berkembang, kemudian dihadirkan dengan berbagai contoh, ya tidak hanya belajar dari satu buku, misalnya ya Bapak Ibu bisa menghadirkan dengan banyak media, banyak contoh, itu juga membuka perspektif siswa dan membuka rasa ingin tahu siswa untuk terus mendalami materi itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, siswa juga harus tahu tujuan dari mengapa dia harus belajar materi itu. Ini juga bisa menjadi strategi mewujudkan mindful, Bapak Ibu. Jadi kadang siswa kita, Bapak Ibu, sebenarnya tidak tahu apa sih sebenarnya manfaat bagiku materi yang sedang mereka pelajari. Sedangkan siswa itu belajar itu seakan-akan menuntaskan kewajiban saja. Yang penting datang mendengarkan ceramah dari Bapak Ibu, kemudian mengerjakan tugas, selesai tuntas dapat nilai. Begitu. Jadi tidak ada rasa memiliki proses belajarnya, tidak tahu progres keterampilan yang sudah mereka miliki saat ini, begitu Bapak Ibu. Nah, padahal di dalam mindful ini justru yang kita inginkan adalah kepemilikan terhadap proses belajarnya itu, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin kita akan mengajarkan suatu materi, Bapak Ibu pastikan di awal kita bisa melakukan brainstorming dengan siswa, apa sih manfaatnya ketika kita sudah mempelajari materi ini. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari apa? Manfaat ke depannya apa? Ya Bapak Ibu, agar ada motivasi siswa untuk mau mendalami materi itu. Karena ternyata materi itu sangat penting untuk kehidupannya. Karena nanti setelah saya belajar materi ini, ada keterampilan yang bisa meningkatkan kemampuan saya untuk di kehidupan sehari-hari, misalnya seperti itu ya. Misalnya mau belajar tentang apa Bapak Ibu, misalnya tentang Pitagoras. Nah, ternyata Pitagoras itu tidak hanya sekedar rumus, tidak hanya sekedar angka, tidak hanya sekedar bangun datar misalnya, tapi ini juga bisa ketika kita menguasai Pitagoras, kita juga bisa mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita akan memilih jalur terdekat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita memang perlu tahu ya, kita sebagai pendidik ketika akan mengajar konten materi tertentu, kita pun perlu belajar. Jadi sebelum mengajar memang kita harus belajar terlebih dahulu, kita cari tahu terlebih dahulu kenapa materi ini penting untuk siswa. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari apa sih kebermanfaatannya sehingga membangkitkan motivasi siswa untuk mau mendalami materi itu terus-menerus, begitu Bapak Ibu. Ini strategi ya Bapak Ibu. Kemudian agar strategi siswa fokus, konsentrasi, perhatian, Bapak Ibu upayakan Bapak Ibu bisa mengubah bentuk atau tempat duduk ya secara berganti-ganti gitu ya, tidak monoton. Karena yang saya amati memang masih banyak beberapa sekolah gitu ya yang menerapkan tempat duduk misal dengan cara berderet ke belakang. Nah, bayangkan Bapak Ibu ada siswa yang mungkin
selama 1 tahun penuh ya duduk selalu di belakang, tidak pernah ada kesempatan untuk di depan, sehingga minim interaksi dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu upayakan heterogenitas dan juga bagaimana, posisi tempat duduk, ya itu bisa Bapak Ibu ubah, tidak harus berderet ke belakang. Mari kita ciptakan agar siswa itu aktif dan terlibat, kita bisa bentuk siswa, tempat duduknya setengah lingkaran, letter U, lingkaran, atau boleh lesehan dan sebagainya, agar lingkungan belajar itu benar-benar mendukung siswa untuk bisa berinteraksi dan terlibat dan merasa, ada, berperan dalam proses pembelajaran itu. Nah, inilah prinsip berkesadaran Bapak Ibu. Kemudian bermakna. Bermakna ini hubungannya adalah dengan relevansi di kehidupan, siswa secara nyata. Jadi belajar itu kontekstual, bukan tekstual Bapak Ibu, ya. Meskipun semua sumber belajar itu pastinya siswa dapatkan itu tidak hanya dari tekstual saja ya Bapak Ibu, tapi ada banyak sumber belajar yang bisa mereka manfaatkan, termasuk yang ada di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, sesungguhnya yang ada di kelas yang mereka pelajari seharusnya adalah apa yang ada di kehidupan, sehingga apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di kehidupan sehari mereka, itulah yang, Bapak Ibu bawa ke kelas ya untuk bisa mereka pelajari sebagai bahan mereka untuk menganalisis, bahan mereka untuk memecahkan masalah, agar apa yang mereka pelajari itu bisa mereka rasakan relevansinya untuk kehidupan. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita membawakan suatu materi gitu ya, tidak hanya Bapak Ibu, memberikan secara teori saja, tetapi siswa benar-benar terlibat pemecahan masalahnya, isu terdekat dengan kehidupannya tentang materi itu. Nah, kembali lagi memang ya Bapak Ibu pasal 1 ayat 1 ya, tadi ketika kita mau mengajar, kita harus belajar. Ketika kita mau mengajar tentang materi tertentu, maka kita harus tahu terlebih dahulu memang kira-kira isu apa, kontekstualisasi apa yang akan saya bawa yang relevan dengan materi itu, yang paling dekat dengan siswa. Misalnya kita mau bawa isu infografis apa misalnya, atau berita apa, atau video apa, yang membuat siswa itu terlibat dalam pemecahan masalah Bapak Ibu, sehingga merasa peran mereka itu besar ya terkait dengan, isu tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika mereka merasa belajar itu tidak hanya, teori saja, tetapi aplikatifnya itu juga benar-benar bisa mereka rasakan, bahkan mereka bisa, lakukan begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemarin saya juga memberikan contoh misalnya ketika Bapak Ibu mengajar tentang, sistem ekspresi manusia, ya maka belajar itu tidak hanya teori-teorinya saja, pengertian sistem ekspresi, tidak hanya sekedar, membuat siswa tahu apa saja, organ-organ sistem ekspresi, tidak hanya siswa tahu saja tentang, bagaimana penyakit sistem ekspresi manusia ya, tapi bagaimana juga upaya peserta didik atau siswa kita terlibat dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan sistem ekspresi. Ya misalnya adalah, minat siswa dalam, memilih makanan-makanan ya untuk zaman sekarang misal makanan-makanan yang justru bisa membahayakan sistem ekspresi mereka begitu misalnya ya Bapak Ibu. Nah ini bisa Bapak Ibu bawa, Bapak Ibu, menjadi membuat siswa bisa bagaimana mengkritisi kemudian langsung ke kantin misalnya ya membuka beberapa komposisi makanan pada minuman yang biasa mereka makan, yang biasa minum, kemudian mereka menentukan konsumsi gula harian itu berapa seharusnya yang, sehat untuk sistem ekspresi mereka. Kemudian mereka, terlibat dalam pengambilan keputusan, "Oh seharusnya berarti makanan yang boleh saya makan ini, yang tidak boleh saya makan ini." Kalau dalam jangka panjang, karena mengandung gula yang berlebih, karena berbahaya untuk sistem ekspresi misalnya. Jadi belajar itu tidak hanya memahami konsepnya, teorinya, tetapi bagaimana juga siswa benar-benar terlibat dalam pemecahan masalah nyata yang relevan dengan, materi tersebut Bapak Ibu, yang relevan dengan topik tersebut. Nah, paling bermakna lagi ketika yang mereka, turut, pecahkan itu adalah yang paling dekat dengan kehidupan mereka, gitu. Kemudian Bapak Ibu, prinsip menggembirakan. Prinsip menggembirakan ini atau joyful ini bukan hanya
having fun ya Bapak Ibu ya, bukan berarti kemudian yang penting siswa terlihat, senang, kemudian tertawa terbahak-bahak, kemudian ice breaking terus-menerus begitu ya, bukan itu, tetapi lebih kepada suasana belajar yang positif. Jadi siswa merasa kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi ketika proses pembelajaran. Bapak Ibu mungkin sudah memahami tentang diagram Maslow yang mana di situ ada kebutuhan dasar yang yang perlu dimiliki oleh manusia ya Bapak Ibu untuk bisa menunjukkan well-being atau kesejahteraan dan kebahagiaan dari manusia itu. Nah, sama seperti siswa kita, sehingga ketika kita ingin siswa kita gembira, maka kebutuhan dasar itu perlu Bapak Ibu perhatikan. Misalnya Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan paling bawah ya, kebutuhan dasar. Apakah siswa itu misal dalam kondisi yang sehat, bugar, ataukah dalam kondisi mengantuk gitu ya, atau lapar, atau, misal ya terkait dengan sosial misalnya bagaimana siswa apakah merasa mendapatkan kasih sayang dari, teman-temannya, merasa dihargai oleh teman-temannya, tidak dibully oleh teman-temannya misalnya. Kemudian di tahap berikutnya apakah siswa mendapatkan, apa namanya, apresiasi dari gurunya ketika mencapai, dari progres belajarnya misalnya, apakah mendapatkan ruang untuk aktualisasi diri yang sesuai minat dan bakatnya. Nah, itu perlu Bapak Ibu, pastikan agar suasana belajar kita itu benar-benar suasana belajar yang positif dan dapat dirasakan oleh semua siswa tanpa terkecuali. Karena Bapak Ibu terkadang yang bisa merasakan suasana belajar positif itu belum tentu semua siswa. Mungkin saja hanya siswa tertentu yang merasa dianak-emaskan, ya, sedangkan yang lain seperti tidak merasakan adanya, suasana belajar yang nyaman dan yang positif untuk dia. Misalnya karena merasa tidak pernah diikutsertakan atau diacuhkan oleh teman-temannya. Nah, ini guru perlu, peduli ya, meningkatkan rasa empatinya dan memperhatikan semua siswa apakah sudah mendapatkan, kenyamanan dan suasana belajar yang positif itu. Kemudian Bapak Ibu, prinsip menggembirakan ini juga kaitannya dengan, konten pembelajaran tentunya kita perlu menciptakan suasana belajar yang menantang. Selain tadi positif dalam, arti adalah kebutuhan dasar, siswa begitu ya, yang kedua ini adalah terkait dengan kontennya yaitu suasana belajar yang menantang. Menantang tuh seperti apa sih Bapak Ibu? Menantang itu artinya sampai siswa bisa ada pencapaian yang ingin mereka capai, gitu ya. Ada target yang ingin mereka raih, ya, atau kami, jelaskan pada naskah akademik kami adalah yang kami susun ya Bapak Ibu adalah aha moment, ya. Saya sering bercerita kepada guru bahwa saya contohkan aha moment itu seperti, "Aha, saya berhasil." Ibaratnya tuh seperti itu Bapak Ibu. Jadi, ada keinginan siswa untuk mencapai aha moment tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ketika pembelajarannya misalnya sebagian besar ceramah, maka siswa tidak akan kapan siswa punya kesempatan untuk meraih aha moment-nya? Ya, tentu tidak ada momen itu karena sebagian besar di, proses pembelajarannya hanya secara ceramah misalnya seperti itu. Atau sebaliknya sebagian besar proses pembelajarannya itu hanya menguji siswa dengan, tes atau hafalan yang sifatnya adalah mengerjakan LKS misalnya terus-menerus dengan banyak soal setiap hari atau merangkum ya misalnya dari 20 halaman menjadi 2 halaman dan ditinggal oleh Bapak Ibu, ditinggal oleh Bapak Ibu guru kemudian, siswanya hanya mendapatkan nilai dalam bentuk angka yang tidak berarti misalnya, maka tidak ada kesempatan siswa untuk memperoleh aha moment-nya. Nah, aha moment ini ibaratnya Bapak Ibu, misalnya siswa, karena sedang ada proyek dengan temannya diskusi gitu ya, dalam sebuah diskusi, dalam sebuah misalnya eksperimen, ada hal yang belum terpecahkan misalnya, sampai dia lupa sudah bel istirahat misalnya ya, jadi tidak menghiraukan karena saking antusiasnya untuk ada rasa ingin tahu yang belum tercapai, yang terwujudkan karena masih sibuk dengan proyeknya, masih sibuk dengan rasa ingin tahunya yang belum
terpecahkan tersebut. Dan sampai keberhasilan itu bisa mereka raih Bapak Ibu. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu perlu mendampingi siswa ya agar bisa mencapai keberhasilan dalam belajar. Jadi ketika Bapak Ibu menugaskan siswa dalam proyek, menugaskan siswa dalam diskusi, itu jangan ditinggal Bapak Ibu ya, jangan jadi kesempatan untuk meninggalkan siswa ke kantor, tetapi jadikan itu kesempatan untuk mendampingi